Jadi pertanyaan pertama adalah why do we need mud or drilling fluid in the drilling process? Kenapa sih kita butuh lumpur atau fluida pemboran dalam proses pengeboran? Kenapa kita butuhkan ini? Nah, di sini sebenarnya secara basic teori ini ada 13 fungsi lumpur. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi, ada di slide berikutnya. Nah, cuma di sini saya paling nggak teman-teman bisa nyebutkan 3 saja. Kenapa sih kita butuh lumpur dalam proses pengeboran? Untuk jawabannya boleh bahasa Indonesia ya, Mas Lutfi ya? Yes, boleh, monggo. Oke, monggo. Jadi silakan langsung di chat aja untuk jawabannya. Nanti mungkin panitia yang bisa milih ya, Mas. Dan Mas Yes, Lutfi monggo. yang bisa menentukan siapa yang benar, yang paling benar mungkin. Iya. Nah, nanti untuk peserta yang dipilih oleh panitia bisa minta tolong dinyalakan mikrofonnya, kita bisa langsung diskusi sebentar aja gitu. Oke. Ini udah ada nih, Mas. Mungkin yang paling pertama aja ya, saya pilih yang paling pertama jawab ya. Monggo. Ini Mas atau Mbak ini? Yofi Dwinata. Mungkin boleh dihidupin mic-nya? Ya, Mas. Oke, Mas Yofi, selamat pagi Mas Yofi. Oke, silakan Mas Yofi langsung. Oke, jadi saya minta tolong Mas dijawab 3 alasan kenapa kita butuh lumpur dalam proses pengeboran. 3 fungsi lumpur pemboran antara lain yang pertama yaitu mengangkat cutting, yang kedua menahan dinding lubang bor, dan yang ketiga mendinginkan mata bor. Oke, betul. Terima kasih Mas Yofi Dwinata ya. Oke, bener ya Mas Lutfi ya, Mas Yofi ya. Betul. Oke. Kemudian kita masuk pertanyaan kedua. Kalau yang tadi kan basic teori, nah saya sekarang mau coba untuk pertanyaan yang aplikatif nih. Kita sedang mengebor, we drill 26-inch hole section to 100 feet measure depth. How much is the volume of the hole in barrel? Jadi kita sedang drilling section 26 inci. Jadi ketika nanti kita di lapangan itu kita akan mengebor dari interval yang paling besar, section terbesar, mengecil sampai nanti terakhir bisa di section 8,5 atau di section 7 inci. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita sedang mengebor lubang dengan ukuran 26 inci sampai kedalaman 100 feet, berapa volume yang ada di lubang? Oke, langsung jawab aja, boleh. Belum ada Mas Lutfi. Belum ada ya? Lagi ngitung mungkin. Oke. Ini sebenarnya basicnya itu kita seperti menghitung volume tabung. Jadi kita bisa pakai rumus Pi kali diameter atau Pi kali R dua jari-jari. Kemudian kita kalikan tingginya. Di sini tingginya kita gunakan 100 feet. Karena asumsinya kita ingin tahu berapa volume dari kedalaman 0 sampai 100. Itu udah ada yang jawab Mas Lutfi? Jawabannya dalam barrel aja, dalam barrel. Oh, dalam barrel. Jangan kubik feet, karena nanti ketika kita ada di lapangan tuh biasanya kita menggunakan volume dengan satuan itu kalau nggak barrel, meter kubik. Ini saya batasi 2 menit kali ya. Kalau nggak ada yang jawab, kita skip aja ya. Boleh. Itu Mas, sudah ada Mas. Oke. Ya, jawabannya Syahrul Ramadan benar. Saya tulis Syahrul Ramadan ya, karena dia yang jawab pertama dan benar gitu.
Oke. Tapi sebagai catatan, karena kita ini bekerja dengan kondisi alam yang tidak ideal, jadi lebih saya sarankan ketika kita bicara volume ini jangan pelit-pelit pakai koma gitu. Jadi kalau di hitungan saya ini ada 65,69484937 barel. Biasanya kita di lapangan kita pakai 3 sampai 4 angka di belakang koma. Tapi kita masukkan 65,6 sudah tidak masalah. Oke, Syahrul Ramadan. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, jadi di sini Saya- nih, ini yang saya tanyakan ini kurang lebih adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mat engineer di lapangan. Jadi kalau teman-teman udah familiar dengan ini, saya rasa yang dibutuhkan hanyalah kesempatan untuk menguji kemampuan kalian sebenarnya. Ini pertanyaan ketiga ya. Jadi saya punya 2 barel lumpur, MW itu mat weight. Jadi lumpur kita punya berat itu 2 SG, specific gravity itu adalah satuan untuk lumpur. Kita punya 2 barel lumpur dengan berat 2. Kemudian kita campur dengan 3 barel base oil dengan berat 0,7 SG. Pertanyaannya, total volumenya berapa? Kemudian percampurannya itu akan menjadi berat berapa? Berapa menit waktunya Mas Lutfi? Ini kita tunggu setengah menit lagi ya. Setengah menit lagi. Ini aplikatif ini. Ini jujur ketika saya di biologi, saya kuliah, saya nggak dapat pelajaran ini. Oh, Mas, nggak ada pelajaran Jadi, ini. jadi ketika teman-teman bisa menjawab ini, saya rasa itu sudah sangat baik, sudah merupakan bekal yang cukup untuk bekerja di oil and gas sebagai mat engineer. Karena sebagai catatan, kenapa saya pilih geologi? Karena sebenarnya saya menghindari hitungan. Tapi ternyata Allah kasih jalan saya, malah justru saya harus Ya, itu. familiar dengan perhitungan-perhitungan ini. Oke? Gak ada yang jawab ya? Oke, saya anggap ini Oh, skip udah ada aja Mas. ya. Jadi, Udah ada Mas, sudah ada. oh, udah. 5 barel 1,22. Waduh, Syahrul Ramadan lagi. Syahrul Ramadan ini boleh dinyalakan mikrofonnya Mas, kita ngobrol bentar Mas. Boleh silakan Jangan Mas. senior saya di kantor ini. Halo Mas Syahrul Ramadan. Iya, Mas. Halo, selamat pagi Mas Syahrul. Iya, Mas Syahrul ini mahasiswa atau sudah bekerja Mas? mahasiswa, Mas. Masih mahasiswa. Oh, semester berapa? Udah mau masuk semester 7. Oh, oke. Oke. Jadi ketika di perkuliahan ini Mas, pernah menghadapi soal-soal seperti ini di mata kuliah apa Mas? Kebetulan saya dari teknik perminyakan juga. Nah, ini pernah dipelajari di teknik pemboran sih kalau di mata kuliahnya di kita. Oke, itu semester awal, semester tengah, atau semester akhir Mas? Sekitar semester 5 dipelajarinya. Oke. Terima kasih Mas Syahrul Ramadan. Oh, jadi Mas Syahrul dapat 2. Saya hadiahnya ngirit ya. Saya cuma keluar 2 aja berarti. Oke, udah. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah ada 3 pertanyaan ya. Jadi sebenarnya ketika saya saat itu diminta Rian untuk membuat presentasi ini kan saya googling nih. Saya mau mencari bahan. Dan saya kaget. Ternyata materi-materi basic teori mat engineer ini sudah pernah di-sharing di untuk pelajaran kelas 10 STM. Wow, jadi di situ menariknya adalah saya tahunya setelah saya lulus kuliah, sedangkan ternyata ketika kita mengambil STM jurusan pengeboran atau jurusannya apa ya, saya kurang tahu di situ. Untuk kelas 10 mereka sudah diajarin gitu, dia udah diajarin cara menghitung volume lubang, dia udah diajarin cara mencampur kedua lumpur seperti ini. Nah, ini kan saya merasa ketinggalan sekali gitu.
Nah, oke, kemudian kita lanjut ya. Game on. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba ceritakan, jadi ketika saya saat itu diterima untuk bekerja di service company, di mas company, kemudian saya disuruh berangkat ke lapangan, pengalaman saya sendiri saya bingung. Saya harus bawa apa ke sana gitu. Saya harus mempersiapkan apa ke sana. Nah, kemudian saya tanya-tanya sama senior saya apa yang harus saya persiapkan di sana, dan ini nanti buat adik-adik kalau punya kesempatan untuk bekerja di RIG, untuk kesempatan untuk berangkat, ini harus kalian siapkan gitu ya. Pertama yang paling penting adalah PPE, yaitu Personal Protective Equipment, atau dalam bahasa Indonesia APD, alat pengaman atau perlindungan diri gitu ya. Nah, untuk alat-alat ini nanti akan disediakan oleh perusahaan tempat kalian bekerja. Seperti contoh hard hat itu helm ya. Jadi ada helm di situ. Untuk helm itu sendiri dia mempunyai masa berlaku. Jadi setiap dicetak itu helm, dia akan ada menunjukkan bulan dan tahun pembuatannya. Jadi sebegitu pedulinya kita terhadap keselamatan para pekerja, sampai helm ini ada standar waktunya. Jadi ketika waktunya sudah expired, kalian harus ganti helm. Kita report ke kantor, kita akan diberi helm yang baru. Kemudian ada coverall. Coverall di sini saya tampilkan warnanya orange ya, yang di sebelah kanan di bawah tablet. Untuk coverall itu, untuk di dunia kerja di oil and gas, kita punya warna safety itu orange atau kuning. Jadi sebenarnya warna yang paling ideal itu adalah warna orange atau warna kuning. Cuma karena kemudian di beberapa service company mereka punya warna masing-masing, identitas diri masing-masing, kemudian coverall itu akan berwarna-warna sesuai dengan perusahaan mereka. Seperti contoh Schlumberger yang memakai warna biru, kemudian ada Halliburton Baroid dia pakai warna merah, kemudian ada Baker Hughes dia pakai warna biru. Tapi untuk standar safety adalah warna orange atau warna kuning. Nah, pengertian dari coverall itu dia adalah coverall, dia akan menutupi seluruh dari badan kita. Bahkan untuk beberapa company, coverall itu dibuat tahan api. Apa pengertian tahan api di sini? Bukan berarti dia tidak terbakar, dia akan tetap terbakar. Tetapi ketika dia terbakar, dia tidak akan lengket ke badan orang yang pakai. Sehingga ketika nanti misalkan kita berada di rig floor, kemudian badan baju kita terkena tumpahan minyak, kemudian tersulut api dan terbakar, kita masih punya kesempatan untuk melepaskan coverall itu tanpa melukai badan kita. Untuk overall ya. Kemudian ada boots, safety boots di sini. Di sini kita lihat safety boots-nya ini sepatunya tinggi ya, untuk menutupi ankle juga di situ. Dia memiliki steel toe, jadi dia punya pelindung kuku di bagian punggung kaki itu terbuat dari bahan besi. Jadi seandainya kata kita melangkah, kemudian kita terantuk tangga, itu tidak akan sakit. Dan di bagian bawahnya pun, di bagian telapaknya itu ada steel, ada plate besinya di situ. Sehingga kalaupun nanti kita misalkan terinjak, ada besi atau paku yang muncul ke atas kita terinjak, itu tidak akan melukai kaki kita. Nah, kenapa PPE ini dibuat sedemikian rupa? Karena bekerja di rig ini merupakan pekerjaan dengan risiko yang tinggi. Kita bekerja di lingkungan dengan alat-alat besar, alat-alat berat yang itu berbahaya sekali apabila kita tidak mengikuti aturan atau mengikuti safety culture yang ada di sana. Kemudian ada safety glasses untuk menutupi mata. Kemudian ada hand glove. Di sini saya tampilkan hand glove-nya adalah impact hand glove ini untuk mencegah terjadinya pinch point, yaitu kita terjepit karena di sana kita akan mengoperate valve, mengoperate semacam keran dari besi dengan ukuran pipa 6 inci, 12 inci. Kalau kita tidak pakai sarung tangan, potensi kita untuk terjepit itu besar sekali. Makanya diberi impact hand glove. Dan di situ saya tampilkan ada gas detektor di sebelah sarung tangan. Jadi gas detektor ini di oil and gas ini kita pakai untuk mendeteksi gas-gas berbahaya yang ada di sekitar kita. Misalkan, apakah ada H2S di sekitar kita? Karena H2S itu berbahaya. H2S itu hanya tercium bau busuknya di awal saja, tidak lebih dari 1 menit. Kemudian gas ini akan mematikan indera penciuman kita. Dan kemudian terjadi adalah apa? Kita akan pingsan, mual, kemudian bisa mengakibatkan kematian di situ. Makanya dibuatlah gas detektor untuk mendeteksi itu. Kemudian untuk mendeteksi keadaan oksigen. Jadi nanti ada suatu kondisi di mana kita harus masuk ke dalam tangki, ke dalam confined space. Nah, sebelum kita masuk kita harus tahu keadaan oksigen di bawah itu ada berapa persen di situ.
Nah, untuk kadar oksigen sendiri untuk standarnya kita di sini menggunakan 20%. Jadi misalkan ketika kita coba gas detektor kita masukkan ke dalam, kemudian kita cek gas di sana oksigennya kurang dari 20%, berarti itu pekerjaan tidak aman dan pasti akan di-cancel atau tidak akan dikerjakan seperti itu. Dan kemudian juga bisa untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar. Jadi nanti ketika kita dalam proses produksi, kita akan mencoba untuk melihat apakah ada natural flow dari sumur. Kita menggunakan gas detektor untuk mendeteksi apakah ada gas yang mudah terbakar yang muncul ke permukaan. Nah, nanti apabila gas itu muncul, kita akan menyalakan blower supaya terjadi sirkulasi udara dan lingkungan kerja kita akan aman. Nah, kemudian additional equipment di sini adalah peralatan-peralatan khusus yang kita butuhkan ketika untuk mensupport pekerjaan kita sendiri. Jadi seperti saya sebagai mate engineer, saya selalu membawa meteran. Saya bisa menggunakan meteran itu untuk menghitung volume tangki lumpur kita, karena nggak semua tangki yang ada di rig itu menggunakan sensor. Bahkan ketika dia menggunakan sensor pun, terkadang sensor itu angkanya tidak akurat, karena sensor kan menggunakan infrared ya. Jadi saya lebih percaya ketika saya menghitung sendiri, saya menggunakan meteran. Kemudian saya juga sering membawa peniti. Jadi peniti itu tajam dan kecil, jadi banyak hal-hal yang bisa kita gunakan dengan barang ini. Peniti, alat tulis, kadang karet gelang ya, untuk hal-hal urgent yang kita tidak tahu apa nanti bisa terjadi di lapangan. Sama kemudian daily clothes, pakaian yang kita pakai di rig ini seperti apa gitu. Jadi dari berbagai macam rig itu, mereka punya budaya masing-masing. Cuma secara garis besar, di rig itu kalian dilarang memakai kaos kutang dan celana pendek. Jadi ketika kita ada di tempat kerja kita pakai coverall, tapi ketika kita istirahat, kita ada di akomodasi, kita menggunakan baju yang sopan, menggunakan kaos, dan biasanya biar mudah kita menggunakan training. Jadi dengan menggunakan training itu, paling tidak kita sudah menutup di bawah lutut. Nah kemudian untuk sandal, jadi di rig ini sandalnya khusus. Jadi ketika saya trip pertama itu saya nggak tahu gitu, saya datang ke rig, saya bawa sandal jepit, dan saya langsung dapat stop card. Itu saya diberi peringatan bahwa di sini kita harus menggunakan sandal yang tertutup punggung kakinya. Jadi kalau untuk sandal yang sudah beredar sekarang sih kita pakainya Crocs ya, lebih aman. Jadi kita bisa menutup mata kaki kita, karena diharapkan tidak ada accident yang terjadi sekecil apapun yang ada di rig. Kita sudah berusaha memprovide safety culture-nya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, dan diharapkan jangan sampai terjadi accident sekecil apapun yang ada di rig. Seperti itu. Kemudian next. Nah, karena sekarang kita sedang musimnya COVID ya, jadi kemarin sebelum saya berangkat ke lokasi, saya dikarantina dulu oleh, saya di sini bekerja untuk Medco ya, saya dikarantina oleh Medco. Jadi di sini ada 2 tipe karantina, ada yang 5 hari, ada yang 9 hari. Jadi selama di karantina ini, saya hanya stay di hotel, saya tidak boleh keluar kamar, saya diisolasi, hanya boleh makan, tidur, toilet, dan berkeliaran di sekitar kamar saja gitu. Mungkin ketika pertama kali saya dengar istilah karantina ini sepertinya mengasihkan gitu. Kita stay di hotel, nggak ngapa-ngapain, tapi gajiannya jalan gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata setelah 5 hari itu bosan banget di dalam kamar itu. Jadi kemudian saya mengisi waktu saya dengan saya baca-baca materi lagi, saya menghitung-hitung, mempersiapkan drilling program di sana seperti apa, saya hitung-hitung lagi. Nah, untuk karantina ini, ketika 5 hari itu, untuk skema 1 ya 5 hari, ketika saya datang di hotel pagi, saya langsung siangnya di swab test. Kemudian di hari keempat hasil swab testnya keluar, hari kelima saya berangkat ke lokasi. Kemudian ada juga skema yang kedua 9 hari. Kenapa dia 9 hari? Karena dia menggunakan rapid dengan jarak 1 minggu. Jadi hari ketiga dia di rapid, kemudian hari ke-9 dia di rapid lagi. Kalau hasilnya negatif baru berangkat ke lokasi. Dan saya rasa hampir di semua lokasi sekarang ini akan dilakukan karantina dan swab test atau rapid test. Karena sekarang maraknya corona ini, dan karena persebarannya sangat cepat ya. Jadi bahkan ada beberapa oil company yang shutdown. Dia tidak bekerja karena COVID ini, tapi alhamdulillah Medco masih bekerja, tapi dia menetapkan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu.
Jadi ini pun Medco berusaha memberikan protokol nasihat, tergantung kita juga apakah kita bisa disiplin, karena terjadi juga beberapa teman-teman tidak bisa berangkat ke lapangan karena setelah dikarantina dan setelah dilakukan rapid test atau swab test hasilnya negatif, sehingga mereka harus pulang lagi, mereka harus diarahkan lagi untuk penanganan lebih lanjut dan mereka nggak bisa bekerja, jatuhnya seperti itu. Dan akhirnya yang rugi kita sendiri gitu. Jadi walaupun dengan protokol yang seperti ini, kalau kita tidak disiplin, kita tidak pakai masker, kita tidak rajin cuci tangan, itu jatuhnya akan ke kita sendiri. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa menghasilkan uang gitu. Oke, next. Nah, kemudian trip terakhir kemarin kan saya ke Medco ya, untuk proyek di Natuna. Jadi Natuna itu posisinya ada di sebelah timurnya Singapura, di sebelah baratnya Kalimantan, di sebelah selatannya Thailand. Jadi di situ ada pulau kecil, ada pulau Natuna gitu, pulau Anambas di situ. Nah, di situ bekas lapangannya ConocoPhillips saat itu dan sekarang diambil alih oleh Medco. Jadi setelah kita dikarantina, setelah kita mempunyai hasil rapid test yang negatif atau swab test yang negatif, kemudian kita berangkat bersama-sama dengan teman-teman lain, kru lain, kita berangkat ke Bandara Halim. Nah, penerbangan untuk ke Natuna ini dia tidak menggunakan penerbangan komersial flight, kita nggak pakai itu, kita menggunakan penerbangan charter. Jadi kita mencapai pesawat dengan satu tujuan tertentu dengan orang-orang tertentu supaya lebih aman. Jadi karena kita sudah terjamin negatif ya berdasarkan hasil swab test atau rapid, diharapkan kita perjalanan menuju ke tempat kerja pun kita juga aman. Akhirnya kita dicatutkan pesawat yaitu Trafira Air. Untuk perjalanan dari Halim ke Matak itu kurang lebih memakan waktu 3 sampai 3,5 jam. Oke, next. Nah, kemudian setelah sampai di Pulau Matak, di Matak Island, kita masih melanjutkan perjalanan menggunakan chopper. Jadi kita menggunakan helikopter dari Matak Island menuju Rik. Itu kurang lebih perjalanan 30 sampai 45 menit. Nah, di sini buat saya merupakan pengalaman yang tidak saya dapatkan di tempat lain gitu. Karena saya punya kesempatan buat naik helikopter gitu. Karena sebelumnya ketika saya bekerja di perusahaan lain, kita bisa melakukan perjalanan darat itu bisa sampai 8-9 jam. Jadi ya seperti inilah pekerjaan. Kalau nanti teman-teman tertarik untuk bekerja di RIK, kita akan bekerja tidak di kota gitu. Kita kerjanya akan di tempat-tempat yang terpencil, yang harus menggunakan transportasi khusus seperti chopper, seperti kapal, seperti boat itu, surfer kita sebutnya, atau melakukan perjalanan darat. Nah, disinilah kita ditantang gitu. Apakah kalian mampu bekerja di lingkungan sekeras ini? Gitu. Kalian mau survive nggak? Gitu. Oke, next. Nah, kemudian ketika sampai di RIK, nanti setelah sampai di RIK, kalian harus laporan dulu. Kita datang ke radio room. Jadi kayak kalau kita kuliah ngisi absen, ini kita datang ke radio room. Di sana ada POB, passenger on board. Jadi di sana setiap orang yang datangnya kapan, estimasi pulangnya kapan, dari perusahaan mana, kemudian usianya berapa, dan datang ditensi dulu. Itu semuanya dicatat oleh radio operator di sana. Nah, nanti setelah itu dicatat, kita akan diberi tikar. Tikar ini kenapa disebut tikar? Karena bentuknya seperti huruf T. Jadi tikar ini jangan hilang. Karena tikar ini seperti SIM kita ketika kita ada di RIK. Di sini kita lihat di sini ada nama saya di situ Lutfi Valeri, kemudian dari perusahaannya Halliburton, Baroid, posisinya Mat Engineer, kemudian ada nomor kamarnya, nomor kamar 126, dan kita ada primary LB. LB itu lifeboat. Jadi di sini kita lihat betapa walaupun kita sudah menggunakan safety culture yang begitu ketatnya, tetap ada rencana evakuasi gitu. Jadi seandainya kata terjadi sesuatu di RIK, saya harus lari ke lifeboat yang mana. Nah, di sini ada primary lifeboat nomor 2. Kemudian ada primary lifeboat nomor 3 untuk secondary. Jadi nanti ketika di RIK terjadi accident, terjadi hal-hal yang mengharuskan kita untuk mengevakuasi, saya segera mengambil tiket saya, kemudian saya berlari menuju lifeboat 2. Biasanya di sana ada master point, kita kumpul di sana dan kita akan di absen.
kita akan diakses berdasarkan tiket kita gitu. Jadi kita punya tiket box. Kalau kita ada alarm untuk evakuasi, kita ambil tiket box. Kita ambil tiket dari tiket box kita, kemudian kita menuju master point dan menuju lifeboat masing-masing. Nah, nanti di sana akan diabsen. Setelah jumlahnya oke, komplit, kita akan dievakuasi menggunakan lifeboat. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah bekerja sampai harus evakuasi ya. Jadi alhamdulillah selama ini masih lancar-lancar saja. Gitu. Nah, setelah kita dapat tiket ini, kita akan diberi safety induction. Nanti biasanya mereka akan tanya, Mas, sebelumnya sudah pernah kerja di rig belum? Kalau belum pernah, biasanya dia akan memberikan informasi yang lebih detail gitu. Paling enggak dia akan menjelaskan nanti ketika alarm berbunyi 1 kali, itu artinya ini, Mas. Biasanya tiap rig berbeda. Ada yang 1 kali artinya ada fire, ada kebakaran. 2 kali itu berarti ada gas yang keluar dari sumur dan kita harus evakuasi. Ada 3 itu berarti ada electric shock atau lain-lain. Itu berbeda-beda dari tiap rig. Seperti itu. Ya, next. Nah, di sini adalah akomodasi gitu. Jadi nanti ketika kita di rig, kita ini didesain untuk bekerja atau istirahat gitu. Jadi jangan berharap bekerja di rig ini kita bisa bersantai-santai, kita bisa foto-foto, lihat pemandangan karena kita kerja di tengah laut ya, atau kita kalau di geothermal kita bekerja di gunung, kita bisa jalan-jalan, enggak gitu. Jadi mereka udah mendesain kamar ini, satu kamar isinya 2 orang. Jadi seperti yang kamar yang saya tampilkan di sini, itu ada engineer yang bekerja di pagi hari, ada engineer yang bekerja di malam hari. Jadi kita kerja 12 jam. Kita cruising jam 12 malam. Jadi jam 12 siang sampai jam 12 malam, itu engineer pagi bekerja. Saya istirahat di kamar, saya tidur. Dan saya akan memanfaatkan waktu itu untuk tidur gitu. Karena saya tahu ketika udah pukul 12 malam sampai 12 siang, saya harus bekerja 12 jam. Dan bekerja di rig ini berbeda dengan bekerja di kantor gitu. Di kantor kalian bisa merokok dulu lah, santai dulu, ngopi dulu yuk gitu. Di rig enggak. Jadi operation di rig itu bekerja dari awal dia ngebor sampai selesai itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Dan diharapkan operation itu tidak pernah berhenti. Sehingga apa? Sehingga manusianya yang rotasi. Jadi 12 jam dia bekerja, kemana istirahat. Dia istirahat, kemana kerja. Tapi operation berjalan terus. Nah, itulah. Di sini mungkin kalau teman-teman yang belum pernah bekerja di rig, untuk di awal ini mah agak berat rasanya. Tapi nanti setelah kita ikuti, justru itu membuat kita menjadi lebih disiplin. Gitu. Kita lebih tertata hidup kita. Kita tahu kapan kita istirahat, kita tahu kapan kita harus bekerja. Itu. Next. Nah, kemudian setelah sampai di rig, saya bersiap-siap menggunakan PPE saya. Kemudian saya bersiap-siap untuk bekerja. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan, nanti di situ biasanya ada tailgate meeting atau pre-tour safety meeting. Jadi apa yang dijelaskan di sana? Jadi yang dijelaskan di sana adalah operation yang terjadi 12 jam yang lalu itu apa aja. Kemudian saat ini kita sedang mengerjakan apa. Kemudian ke depannya itu program 12 jam ke depan itu pekerjaannya apa sih yang akan dikerjakan. Nah, disitulah. Karena di rig ini kita bekerja dengan berbagai macam manusia, kita bekerja dengan berbagai macam background perusahaan, tapi kita punya satu visi yang sama. Itulah kenapa kita harus bekerja sama dengan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang satu itu bersama-sama. Nah, di sini saya tampilkan contoh handover ya. Jadi ketika teman saya pulang, dia memberikan handover kepada saya. Nah, handover di sini kita bisa lihat di sini ada penjelasannya itu di operation, company man yang lagi on duty siapa, aktivitasnya apa, plan ke depannya apa, kita udah ada di depth berapa, kemudian kita nanti akan PD, akan kita target depth kita tuh di kedalaman berapa gitu. Nah, kemudian ada hazard yang akan kita hadapi ke depan itu apa gitu. Jadi diharapkan ketika teman saya pulang dan saya datang, saya sudah siap, saya sudah mendapatkan informasi tentang apa yang akan kita hadapi nanti gitu. Karena walaupun dia pulang saya bekerja, kita ini bekerja sebagai satu tim. Jadi bukan berarti ketika saya pulang tanggung jawab saya selesai, enggak. Justru kita harus mempersiapkan, kita harus bantu teman kita yang baru datang supaya dia bisa bekerja dengan mudah. Karena menurut pengalaman saya, hari-hari terberat bekerja di rig itu adalah hari pertama dan hari terakhir. Kenapa hari pertama?
Karena di hari pertama itu kita masih membawa kebiasaan kita di rumah. Kita belum siap bekerja, kita masih menempuh perjalanan jauh. Sampai diri kita nggak fokus. Jadi biasanya terjadi accident itu kebanyakan di hari pertama kru itu bekerja dan di hari terakhir. Kenapa terakhir? Karena ketika di hari terakhir ini, misalkan dengan saya jadwal dengan di Medco ini 28 hari bekerja, 28 hari off. Di hari ke-27, 28 itu saya pikirannya udah di rumah. Gitu. Saya udah mikir, saya ingin segera pulang. Saya ingin ketemu keluarga saya. Gitu. Nah, di situ kebanyakan mereka mulai kehilangan fokus. Nah, untuk itulah makanya setiap hari sebelum mulai pekerjaan diadakan tailgate meeting. Jadi temanmu sudah mengerjakan apa, sekarang kita sedang apa, nanti kamu 12 jam ke depan mengerjakan apa. Gitu. Kembali diingatkan lagi. Supaya pekerjaan kita aman, kita bekerja sesuai prosedur, dan tujuan target kita tercapai bersama-sama. Next. Nah, ini yang penekanan saya di sharing session ini, penekanan saya ada di sini. Gini. Saya mau menunjukkan sama kalian bekal kita waktu di kuliah itu kepake nggak sih di dunia kerja gitu. Apa sih perbedaan antara handbook yang kita punya sama real floor sama keadaan di lapangan. Jadi menurut saya semua basic teori yang kalian dapat di kuliah itu semuanya penting. Tetapi semua itu ideal. Jadi kita bertemu dengan barang-barang yang ideal. Seperti contoh 1 tambah 1, 2. Itu basic teorinya. Tapi di lapangan kita nggak akan ketemu 1 tambah 1. Kita akan ketemu 1 3/4 ditambah 2 7/8. Itulah yang kita ketemu di lapangan. Nah, oleh karena itu ketika kita bertemu dengan hal-hal yang aplikatif, kita bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan teorinya, kita harus tahu teorinya. Jadi nanti ketika kita sudah tahu teorinya, kita sudah pahami itu semua, kita bisa mengambil langkah yang bijak, kita bisa mengambil langkah yang tepat. Karena nggak semua yang ada di buku itu akan sama dengan yang ada di lapangan. Nah, kalau saya bisa bilang seperti ini. Jadi di buku kuliah kalian itu isinya adalah pengertian-pengertian, definisi, dasar teori. Itu adalah basic teori yang goalnya adalah ketika ujian. Kalian bisa menjawab, apa fungsi lumpur? Fungsinya di situ. Nah, tapi ketika kalian ada di dunia kerja, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah apakah benar lumpurmu itu bisa mensupport pekerjaan ini? Nah, untuk saya tahu apakah lumpur saya baik atau enggak, saya harus tahu fungsi lumpur saya apa. Jadi nanti akan saya jelaskan ada 13 fungsi lumpur. Yang 13-13-nya saya harus pastikan lumpur saya sesuai spek dan sesuai dengan program. Supaya bisa mensupport dalam proses pengeboran ini. Nah, di sini saya berikan contoh, di sini saya ambil cover dari film Deepwater Horizon ya. Jadi di sini kasus yang terjadi adalah terjadinya kick. Kick itu adalah semburan liar ya yang tidak terkendali kemudian menjadi blowout di sini. Ini kejadiannya ada di BP atau kalau yang ada di Indonesia ada lumpur lapindo gitu. Jadi sebenarnya mereka ini bekerja bukan dengan sistem tebak-tebakan atau dia bekerja menggunakan feelingnya, enggak. Mereka semua punya basic teori yang sangat bagus. Apalagi ketika kita bekerja di offshore ya, itu bisa dipastikan personel-personelnya bukan personel biasa, bukan orang baru, dia adalah orang-orang pilihan. Tapi ternyata dengan bekal ilmu dan pengalaman mereka bertahun-tahun, ternyata mereka juga bisa salah gitu. Nah, itulah mengapa kita selalu diberikan rule, selalu diberikan guidance, ikuti aturan itu. Apabila hasilnya kurang memuaskan atau kurang memenuhi target, baru kita lakukan improvement. Nah, terus apa perbedaan antara handbook sama rig floor? Jadi nanti di sini ketika kita bekerja di rig, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan itu sampai berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan mereka tidak belajar di bangku sekolah, di bangku kuliah seperti kita gitu. Jadi ada orang-orang yang dari usia muda, dia lulus SMP, lulus SMA, dia sudah mengikuti training untuk bekerja di oil and gas, menjadi kru rig di sana.
Mereka nggak tahu itu dasar teori seperti apa. Yang mereka tahu hanya mereka itu bekerja seperti ini. Karena ini yang diajarkan pada saya saat itu. Nah, disitulah kita masuk. Disitulah kita harus bisa memadukan antara basic teori yang kita punya sama kenyataan di lapangan. Dan ternyata tidak semua yang kita dapatkan di buku itu sesuai dengan yang ada di lapangan. Tapi kembali lagi, basic teori itu penting. Tetapi jangan hanya bermodalkan basic teori. Ketika kalian sampai di lapangan, kita cek, kita pastikan apakah aspek-aspek ini sama sesuai dengan buku atau tidak. Seperti contoh, tadi di pertanyaan saya menanyakan apabila kita ngebor lubang dengan ukuran 26 inci sampai ke 800, berapa volumenya? Dijawab 65,694 barel. Itu secara perhitungan matematika. Tapi kenyataan di lapangan, lubang itu nggak akan 26 inci. Lubang itu pasti akan lebih. Bisa 28, bisa 29. Tapi larinya nggak akan lebih jauh dengan perhitungan kita dengan menggunakan volume 26 inci. Nah, disitulah bekal basic teori kita diperlukan. Karena dengan dasar yang sudah pasti aja kita bisa meleset, apalagi kalau kita main tebak-tebakan di sana. Karena pekerjaan di RIF itu tidak ada yang tebak-tebakan. Semuanya di sana berdasarkan perhitungan, dipikirkan matang-matang, dan perencanaan yang baik. Oke, next. Nah, di sini saya terpaksa memasukkan sedikit basic teori ya. Jadi, ada 5 sistem utama di RIG. Ini kalian kalau googling atau browsing ini mudah dicari dan mudah dipahami. Jadi saya tampilkan sedikit saja supaya nanti ke depan kita bisa bicara dengan definisi yang sama gitu. Tapi untuk penjelasan detailnya, menurut saya ini bisa menghabiskan satu sesi sendiri karena yang dijelaskan banyak dan detailnya itu sangat banyak. Tapi kalau untuk generalnya saja, sini saya bisa sebut ada 5 sistem dalam operasi pengeboran. Yang pertama adalah power system. Yang di sebelah kiri itu ada warna hijau di situ. Power systemnya adalah sumber tenaga. Jadi barang-barangnya secara general adalah genset, power supply, dia yang mensupport tenaga untuk itu bekerja. Gitu. Setelah tenaga kita punya hoisting system. Hoisting system itu artinya sistem yang pengangkatan. Karena ketika kita ngebor, kita akan mengangkat barang-barang yang besar, kita akan mengangkat barang-barang yang berat. Jadi kita butuh sebuah sistem untuk mengangkat dan menurunkan pipa, mengangkat dan menurunkan barang-barang. Kemudian ada sistem ketiga yaitu rotating system. Rotating system ini adalah sistem pemutar. Jadi ketika kita drilling, itu kita tidak hanya menumbuk ke bawah. Itu drilling klasik zaman dulu ya. Kita menumbuk ke bawah gitu. Yang terjadi sekarang adalah string itu kita putar. Jadi hasilnya akan lebih baik dan lebih cepat. Itulah rotating system. Dan kemudian ada circulating system. Nah, sebagai mat engineer, inilah yang kita harus familiar dengan circulating system. Jadi tadi saya lihat ada pertanyaan. Oke, nanti kita jawab ya. Nah, jadi saya bisa menganalogikan. Tadi saya juga dapat baca ada yang bilang lumpur ini seperti darah. Itu saya setuju sekali, itu benar. Jadi lumpur ini seperti darah dipompa oleh jantung. Jantung ini adalah pompa rig kita, rig pump. Dia akan memompa darah, dia akan memompa lumpur itu ke seluruh bagian tubuh, dan itu akan bersirkulasi kembali lagi ke jantung. Jadi nanti ada di slide berikutnya, nanti saya tunjukkan dari tangki disedot oleh pompa masuk ke dalam lubang, keluar lagi dan kembali lagi ke dalam tangki. Dan kurang lebih sistem mereka ini sama dengan tubuh gitu. Jadi kalau kita mau analogi yang mudah, kita bisa menggunakan tubuh kita. Lumpur itu darah, pompa itu jantung kita. Kenapa orang itu bisa sakit jantung? Karena jantung bekerja melebihi kapasitasnya. Pressure-nya tinggi. Kenapa pressure-nya tinggi? Karena darahnya kental. Karena lumpurnya kental. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita punya susu cair,
itu kan kental ya. Tenaga yang kita gunakan untuk memompa dia akan lebih besar daripada tenaga yang kita gunakan untuk memompa air putih, air mineral, karena dia encer. Nah, seperti itulah sistem sirkulat itu seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika lumpur itu masuk ke dalam lubang, dia akan keluar membawa cutting. Nah, ini analoginya begini. Kalau kita bikin lubang di permukaan, kita mencangkul ya. Kita mencangkul, tanahnya bisa langsung kita buang, kita angkat keluar gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita melakukan proses pengeboran sampai dalam? Biasanya sih mereka ngebor tuh sampai 3.000 feet. 3.000 feet itu kurang lebih 1.000 meter, 1 kilo. Bayangkan kita punya lubang 1 kilo dari permukaan tanah ke bawah. Bagaimana cara mengeluarkan cutting atau serbuk pemboran? Kita harus punya media untuk mengangkat itu ke permukaan. Medianya apa? Medianya adalah lumpur. Nah, sampai di permukaan nanti, lumpur itu kan kotor ya, karena dia membawa cutting-cutting itu ke permukaan. Nah, disitulah fungsi ada solid control equipment. Kalau di tubuh kita, itu bisa kita anggap seperti ginjal. Jadi ginjal itu akan menyaring mana yang racun ketika dipakai tubuh, mana yang dipakai oleh tubuh. Nah, analoginya pun sama. Ketika ginjal kita rusak, ketika solid control kita tidak baik, lumpur itu akan tercemar. Jadi cutting itu akan masuk ke dalam sistem lumpur kita dan akan masuk lagi ke dalam lubang, dipompakan dari dalam lubang, keluar lagi, membawa cutting, masuk lagi. Nah, sistem yang seperti ini berulang-ulang ini akan menimbulkan masalah nanti ketika kita pengeboran itu. Atau kalau kita bicara kita sakit ginjal ya, badan kita akan keracunan. Nah, makanya ini tugasnya mata engineer ini memastikan darah ini selalu dalam kondisi yang prima. Darah ini selalu dalam kondisi yang baik. Supaya proses pengeboran kita berjalan lancar. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem blowout prevention. Jadi ini sistem pencegahan untuk menahan tekanan dari dalam sumur. Misalkan lumpur kita sudah tidak mampu lagi menahan tekanan dari bawah permukaan, disinilah blowout prevention ini dipekerjakan. Dia sebenarnya rencana cadangan ya, dan harus ada. Diharapkan tidak pernah bekerja, tapi sekalinya dia bekerja berarti ada masalah di situ. Oke, next. Nah di sini saya mau ceritakan lagi ketika kita sampai di rig ini kita bisa sebutnya ada dua kubu ya, kubu oil company dan service company. Oil company itu siapa? Oil company itu adalah ownernya. Mereka kalau bisa saya anggap sebagai mereka yang punya sawah gitu. Mereka yang punya sawah, oil company-nya. Kemudian kita ini service company-nya, kita ini petaninya gitu. Jadi mereka punya sawah, tapi mereka tidak punya pekerja untuk mengerjakan sawah tersebut. Makanya mereka meng-hire, menyewa orang-orang service company itu. Nah, service company ini jumlahnya ada banyak sekali. Nah, disinilah bisa jelaskan di sini. Pertama untuk di oil company sendiri, dia punya perwakilan representatif. Itu dia paling tinggi jabatannya adalah company man. Kita sebutnya company man atau komen. Company man ini biasanya adalah orang-orang yang sudah berkecimpung lama sekali di oil and gas ini. Biasanya dia sudah pengalaman 10-15 tahun. Jadi tugasnya dia adalah memastikan pekerjaan pengolahan sumur ini berjalan dengan lancar. Biasanya company man ini akan dibantu oleh HSE officer, HSE dari oil company, dan kemudian biasanya ada orang-orang GNG, geologis atau geofisis yang ada di lokasi itu. Nah, kemudian untuk service company-nya, service company ini bermacam-macam. Dari saya sendiri, saya mat engineer, saya dari service company yang mengurusi lumpur. Kemudian, kalau di sesi-sesi yang sebelumnya ya, saya lihat itu ada data unit, yaitu mat logger. Dia tugasnya memastikan operation ini berjalan dengan lancar dan dia memasang sensor-sensor di berbagai macam titik peralatan. Gitu. Dia punya sensor di tangki, dia punya sensor pressure di standpipe, dia punya sensor di ditnya. Jadi biasanya fungsinya mereka ini seperti matanya di pengeboran. Gitu. Kemudian ada sementer. Sementer ini tugasnya dia selalu ada di rig setiap saat dari kita mulai sampai kita selesai. Tujuannya apa? Apabila nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, di tengah-tengah ada atau apa atau loss,
kita butuh dia untuk nyemen lubang, kita butuh dia untuk menutup lubang gitu, sementer. Walaupun pekerjaan dia sebenarnya adalah ketika proses drilling sudah selesai, casing masuk, dia nyemen di situ. Tapi bisa terjadi juga, kenapa mereka selalu ada di rig, karena dia harus standby di sana. Nah, kemudian ada orang catering juga. Jadi di sana kita itu bekerja, diharapkan kita fokus saja ngurusin pekerjaan. Karena apa? Karena makan, catering itu sudah disediakan. Jadi kita tinggal makan di galley. Juga ada general service. General service ini mencakup room boy, cleaning service, dan laundry. Jadi selesai bekerja, baju saya lepas, saya masukkan ke ranjang, saya bersih-bersih, istirahat tidur. 12 jam berikutnya saya siap kerja, baju saya sudah rapi, sudah disetrika, baru cuci, dan kita siap pakai lagi. Nah, kemudian untuk rig crew, jadi di rig ini ada berbagai macam posisi. Dari yang paling bawah tuh painter. Painter tuh sebenarnya tukang cat. Cuma yang dia lakukan di sini tidak sekedar ngecat, tapi dia menggunakan alat-alat yang tidak biasa gitu, seperti chipping gun, chipping blaster. Jadi kerjaan dia sebenarnya hanya ngamplas dan ngecat, tapi ngamplas dan ngecat dengan sertifikat. Jadi dia diharapkan sangat ahli di pengamplasan dan ahli di pengecatan. Gitu. Itu adalah menurut saya itu jabatan yang paling bawah ya, di situ ada painter, kemudian naik di rastabut. Rastabut itu seperti helper gitu. Helper di sini dia akan mengerjakan apa saja yang diminta di pekerjaan itu. Jadi misalkan lagi ada pekerjaan nih di tangki, dia disuruh bantu ke tangki. Lagi ada pekerjaan nih di rig floor, dia bantu ke rig floor. Jadi seperti helper. Gitu. Kemudian ada floorman. Floorman ini sama dengan rastabut, helper, cuma grade-nya lebih tinggi dan dia khusus spesifik bekerja di rig floor. Makanya disebutnya floorman. Atau mungkin nama kerennya disebutnya roughneck. Roughneck. Jadi apa ya? Kerah yang keras gitu. Karena zaman dulu pekerjaan floorman ini mau pekerjaan yang berat gitu, karena dia harus melakukan aktivitas koneksi pipa dan breakout pipa. Ini pekerjaannya floorman. Dia kerja di floorman, ada pipa diangkat, dia connect ke pipa yang ada di bawahnya. Itu beban yang dia harus dorong itu bebannya berat sekali. Saat itu kan belum ada top set seperti zaman sekarang ya. Ya biasanya orangnya kekar-kekar dan besar-besar di sini. Ada derrickman. Derrickman itu adalah orang yang juga bertugas membantu proses koneksi, tapi dia bekerja di atas tower. Jadi kalau kita lihat rig itu kan ada towernya tinggi. Nah, si derrickman ini kerjanya di atas. Tempat kerjanya namanya monkey board. Monkey, monyet. Dia ada di atas. Tugas dia apa? Mengarahkan pipa. Jadi pipa itu ketika koneksi, di atas ada yang mengarahkan, yang di bawah juga ada yang mengarahkan, floorman. Ada pamen. Pamen di sini adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pompa itu bekerja dengan baik. Jadi seperti saya bilang tadi, proses pengeboran ini bisa berlangsung bulanan sampai 1 tahun itu bisa terjadi. Dan kita selalu punya backup, kita selalu punya cadangan. Pompa kita punya 4, yang 1 kita cadangkan, tidak kita pakai. Yang 1 jadi cadangan, yang 2 kita pakai. Selalu seperti itu. Jadi misalkan pompa 2 ini bermasalah, pompa yang 1 bisa kita pakai, yang standby bisa kita jadikan cadangan, yang rusak bisa kita repair. Nah, itulah tugas pamen, memastikan jantung, memastikan pompa ini selalu bekerja dengan baik, memompa lumpur. Karena jangan sampai ketika kita membutuhkan, proses pemompaan ini berhenti. Kemudian ada asisten driller. Asisten driller ini dia bisa dibilang seperti mandor ya. Dia membawahi orang-orang di bawahnya, pamen, derrickman, floorman, rastabut, painter. Dia biasanya experience-nya sudah cukup banyak, cuma sertifikatnya belum ada gitu. Karena untuk mengambil jabatan-jabatan ini, sertifikatnya biasanya mereka bayar sendiri gitu. Bukan di-provide oleh perusahaan. Jadi kebanyakan dari mereka ini nantinya harus mengeluarkan biaya sendiri untuk bekerja sebagai investasi lah seperti itu. Kemudian ada driller. Driller ini orang yang tugasnya memegang kendali pengeboran gitu. Jadi zaman dulu itu ngebor itu pakainya stick. Kita sebutnya kalau di rig kita sebutnya tongkat Nabi Musa gitu.
Jadi dia itu adalah brakes, ya, adalah rem. Rem itu kita tahan. Kalau nggak kita tahan, hoisting system itu tidak akan menggantung, tapi akan terus turun ke bawah. Jadi akan terus menumpuk ke bawah. Nah, kita tidak pengen tumpukannya terlalu besar. Kenapa? Pipa itu bisa bengkok, bisa menghancurkan lubang. Makanya tugas driller itu dia harus punya feeling, dia harus bisa merasakan ini breaknya sekarang saya rem apa saya lepas, saya rem apa saya lepas gitu. Itu zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, driller bekerjanya lebih enak, semuanya sudah digital. Jadi dia duduk seperti di kursi gamer gitu, ada sticknya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia tinggal mengatur aja, breaknya mau ditahan berapa WOB-nya, berapa kilobyte, dia tinggal menahan di situ. Kemudian ada tool pusher. Tool pusher ini yang membawahi seluruh break crew. Di sini adalah tool pusher. Tool pusher ini lebih seperti supervisi ya, supervisor. Dia memastikan semua ini bergerak, semua ini berjalan secara terorganisir dengan baik. Dan biasanya tool pusher ini akan diskusi sama company man, sama bos. Jadi yang punya sawah ngomong sama mandornya petani, gimana anak buahnya bisa kerja nggak, aman nggak, lancar nggak. Nah, tool pusher nanti akan ngecek ke bawah sampai ke painter. Nah, biasanya tool pusher ini mereka udah pernah merasakan pekerjaan itu dari bawah. Jadi selain dia pengalamannya banyak, experience-nya juga panjang gitu. Biasanya udah 10 tahun, 15 tahun itu baru menjadi tool pusher gitu. Karena mereka mulai dari step paling bawah. Nah, biasanya untuk kru yang ada di rig ini, untuk jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh fresh graduate S1 itu biasanya mereka akan start dari asisten driller. Jadi kita nggak mulai dari painter kalau untuk S1 gitu ya, karena dianggap yang dibutuhkan dari kalian adalah engineering-nya gitu. Jadi biasanya mereka hanya 1 atau 2 trip menjadi asisten driller, bulan depan sudah menjadi driller, dan diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa menjadi tool pusher gitu. Jadi jangan terlalu lama di bawah, karena jabatan-jabatan di bawah itu lebih banyak pekerjaan ototnya daripada berpikirnya gitu. Seperti itu. Next. Bentar ya. Nah, disinilah saya mau menunjukkan bahwa inilah gunanya kita tahu basic teori. Jadi ketika saya datang ke lokasi, saya udah tahu kondisi lumpur saya seperti apa gitu, kondisi sumur saya seperti apa, dan saya menghitung perhitungan sama seperti yang kita hitung tadi. Di sini saya menghitung ada volume lubang kita bagaimana, volume casing kita bagaimana, volume anular kita bagaimana, kemudian displacement pipa itu seperti apa. Ini saya kasih ini ya, ini seperti kelihatan ya. Ini kalau kita bicara kita ngebor lubang 26 inci, pengertian 26 inci ini adalah jarak diameternya ini ya. Ini 26 inci. Inilah yang kita sebut hole volume. Jadi diameternya 26 inci, kedalaman itu tingginya 100 feet. Nah, seperti itulah yang kita sebut dengan hole volume atau volume lubang. Kemudian setelah lubang itu jadi, kita akan memasukkan casing kan di situ. Kita akan masukkan casing, kita semen. Casing ini ukurannya pasti lebih kecil daripada lubang. Jadi kita harus ukur volume casingnya berapa. Volume casing itu yang kita ukur apa? Inner diameter casing. Nah, setelah ini di casing, kita akan ngebor lagi. Kita akan memasukkan bit lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Sebagai contoh begini. Kalau kita punya lubang 26 inci, casing kita 20 inci. Jadi lubangnya 26, kemudian casingnya 20 inci, lebih kecil. Setelah selesai kita masukkan casing, kita ngebor lagi. Kita ngebor lubang ukuran 12/4. 12/4, nanti casingnya ukurannya 9,58 inci. Setelah selesai casing 9,58 inci, kita masukkan lagi bit untuk mengebor dengan diameter 8 inci. Setelah 8 inci, kita akan masukkan lagi liner 7 atau 6 inci. Seperti itu proses pengeboran itu seperti itu. Nah, ini basic teori yang kalian harus tahu. Itu nanti insya Allah harusnya di kuliah tuh harusnya diberikan ya, seperti tadi Mas Syahrul Ramadan itu yang menghitung volume. Ini kalian harus tahu.
karena nanti ini akan terpakai, dari kalian akan merasakan betapa bermanfaatnya dan betapa menyesalnya kalian kalau kalian tapi nggak bisa menghitung volumenya. Gitu. Nah di sini saya gambar, saya bikin gambar, saya visualkan yang ada di imajinasi saya hitung casing volumenya, anular volumenya, string volumenya, sama displacement volume. Nah, pengertian anular volume itu apa sih? Nah, kalau casing volume kan volume di casing itu sendiri ya. Kalau untuk anular volume itu adalah jarak ataukah space antara casing dengan string. Nah, di sela-selanya ini itu disebutnya anular. Tuh. Sedangkan string volume ini adalah string volume saya. Jadi saya punya lubang, saya masukkan seperti tabung yang besar ya, tabung 26 inci. Kemudian saya masukkan string. Nah, string itu punya volume sendiri. Nah, kemudian space di antara string dengan volume dengan lubang itu, dinding lubang itu namanya anular volume. Rumusnya kurang lebih sama, kita hanya bermain dengan diameter dan tinggi atau kedalamannya. Nah, kemudian ada pengertian DISP itu displacement volume. Displacement volume itu seperti ini. Kalau kalian punya ember, kemudian kita masukkan bola, kayak Archimedes ya, kita masukkan bola, maka volume air yang keluar akan sama dengan volume bola yang kita masukkan. Ini kalau di pengeboran, ketika kita memasukkan casing, pasti akan ada lumpur yang keluar, akan ada lumpur yang kembali ke permukaan. Itulah yang dinamakan displacement volume. Kenapa displacement volume ini penting? Karena kita harus tahu ketika saya memasukkan pipa ini atau ketika saya memasukkan casing saya 100 feet ke dalam, apakah yang kembali, apakah fluida atau lumpur yang kembali itu sesuai dengan 100 feet pipa yang masuk? Kalau tidak sesuai, bisa lebih banyak atau lebih kurang. Kalau dia lebih banyak, itu berarti apa? Berarti ada aliran dari dalam lubang. Berarti ada fluida yang keluar dari dalam lubang selain volume displacement saya. Nah, ini bisa menjadi indikasi adanya kick. Makanya setiap bar yang masuk ke lubang, saya harus tahu berapa yang keluar, berapa displacementnya. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau lebih itu berarti ada aliran dari bawah. Aliran itu tidak akan langsung besar. Dia pasti kecil dulu. Tapi kalau kita nggak aware, lama-lama dia menjadi besar. Gitu. Nah, kemudian kalau dia berkurang, berarti lubang saya loss. Berarti sirkulasi saya nggak jalan gitu. Harapan saya ketika saya masuk 100 barrel, keluar lagi 100 barrel. Tapi yang keluar cuma 50. Yang 50 barrel kemana? Lari masuk ke formasi. Dari itu kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau dia sampai masuk ke formasi? Karena pertama itu akan merusak formasi reservoir kita, satu. Yang kedua, itu bisa mengurangi tekanan hidrostatik yang kita mencoba pertahankan gitu. Karena kita mencoba menstabilkan lubang kan dengan lumpur. Kalau lumpur saya berkurang, nanti pasti akan ada masalah di situ. Lanjut. Nah di sini ini juga basic teori ya. Jadi ketika nanti kalian masuk di dunia pekerjaan ini, jadi hal pertama yang dulu saya hafalkan adalah konversi. Setiap perusahaan mempunyai konversi, mempunyai patokan ukuran itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Biasanya kalau di Pertamina, dia pakainya meter ya. Karena kita orang Indonesia, kita pakainya meter. Jadi kalau kita ngebor sumur, kita akan ngebor 1000 meter. Gitu. Tapi ketika kita bekerja untuk perusahaan asing seperti Exxon, seperti Total, dia menggunakan feet. Nah, disitulah kita harus bisa mengkonversi dari meter ke feet. Dikali berapa atau dibagi berapa. Nah ini ketika saya dulu awal bekerja ini saya print, saya tempel di buku saya. Karena saya nggak hafal, karena terlalu banyak ini. Dan ini merupakan alasan kenapa saya dulu nggak masuk di perminyakan ya. Karena saya menghilang hitungan gitu. Tapi ternyata saya di pekerjaan saya harus bisa menguasai ini. Jadi saya catat. Gitu. Nanti setelah konversi ini kalian bisa sering mengerjakan, insya Allah nanti harusnya dia akan lebih mudah gitu. Misalkan sudah hafal dari meter ke feet, berarti dikali 0,3048 atau dibagi 3,2814 gitu. Jadi itu lama-lama akan jadi memori sendiri kalau kita sering mengerjakannya. Di sini saya tampilkan berbagai macam ukuran ya, dari ukuran volume, massa, panjang, pressure, density itu berat lumpur, ada PPG,
ada SG, specific gravity, yang sering dipakai dua itu ya. Kemudian ada temperatur dan ada konsentrasi. Nah, next. Nah, di sini ini saya tampilkan rumus yang sering kita pakai di lokasi. Jadi di sini ada backgroundnya, di sini adalah mateng ya, di Matpit. Ini tempat bekerja tempat engineer itu di atas tangki. Jadi dia tuh berbentuk persegi panjang, bentuk balok, di dalamnya ada lumpur di bawahnya, di bawah lantai itu geriting, itu di bawahnya ada lumpur. Saya bekerja di atas itu gitu. Jadi saya bukan bekerja di dalam kantor, duduk di atas kursi, enggak. Saya bekerja di atas tangki, dan bekal saya bawa kalkulator sama kertas, sama buku. Biasanya kita pakainya telebook gitu. Di buku yang bisa dengan mudah kita masukkan kantong, kita ambil lagi. Bekal saya itu. Saya nggak bekerja di depan komputer, jadi apapun yang harus saya hitung, saya harus kerjakan di atas tangki. Nah, di sini rumus yang paling utama adalah menghitung volume lubang. Nah, jadi untuk menghitung volume lubang di situ kita menggunakan satuan barrel. Jadi kita membutuhkan inside diameter dalam inci dibagi 1029. 1029 adalah konversi untuk satuan barrelnya. Jadi berapapun ukuran diameternya tinggal kita masukkan, tapi harus dalam inci ya, karena rumus ini dalam bentuk barrel. Jadi kita menggunakan standar internasional, kita gunakan inci dibagi 1029 dikalikan dengan tingginya, lengthnya dalam satuan feet. Jadi kalaupun nanti kalian bekerja di Pertamina dan di sana dia menggunakan meter, berarti meter kalian harus kalian konversi menjadi feet. Itu ada volume tadi ya, yang saya bilang tadi, volume hole diameter di sini itu rumusnya adalah inside diameter dibagi 1029 dikali length atau tingginya dalam feet. Kemudian ada annular volume. Annular volume adalah menghitung volume di antara dinding lubang bor dengan string. Makanya di situ dia sebutkan adalah ID casing dikurangi outer diameter, OD itu outer diameter dari pipa, sama dibagi 1029 dikalikan dengan length atau kedalamannya. Nah, kemudian rumus ketiga yang sering dipakai itu adalah pump output atau pump rate. Jadi nanti goalnya dia itu bisa dalam bentuk barrel per stroke atau barrel per menit. Nanti aplikasinya di dunia kerja bagaimana? Misalkan saya punya lumpur 200 barrel. Saya mau tahu kemampuan pompa saya, biasanya dia akan punya rate sendiri, itu adalah barrel per stroke. Jadi misalkan kita sebut saja 100 barrel per stroke. Jadi setiap stroke pompa itu dia akan memompakan 100 barrel. Jadi kalau saya punya volume 1000 barrel, untuk memompa 1000 barrel dari dalam tangki berarti saya butuh 10 stroke. Atau bisa kita gunakan dalam bentuk menit. Barrel per menitnya berapa? Untuk menggunakan barrel per menit, sehingga saya tahu untuk sirkulasi dari tangki ke bawah dan keluar lagi itu berapa. Misalkan volume tangki dan volume lubang adalah 100. Kemampuan pompa saya adalah 10 barel per menit. Berarti saya bagi 100 bagi 10. Jadi dalam waktu 10 menit saya bisa melakukan sirkulasi dari tangki masuk ke lubang, kembali ke tangki lagi dalam waktu 10 menit. Kenapa saya butuh itu? Karena kalau di data unit ya, dia mengenal yang namanya lag time. Jadi kita harus mengetahui dari kedalaman sekian, hasil yang keluar apa. Nah, disitulah sebenarnya mapping harusnya bisa menghitung sendiri tanpa harus tanya ke data unit ya. Cuma kebanyakan mapping zaman sekarang karena sudah dibantu oleh teknologi, kemudian banyak dari mereka itu malas gitu. Kita lebih nanya ke data unit. Sekarang cuttingnya dari depth berapa gitu. Tapi seharusnya, dan saya suggest pada adik-adik yang nanti terjun ke dunia ini, kalian harus bisa menghitung secara manual. Kalian harus bisa menghitung dalam kondisi pressure yang tinggi, dalam kondisi yang sangat-sangat rush. Jadi di sana operation itu berjalan terus, tiba-tiba kalian dipanggil via radio, ditanya, saya butuh, kamu pastikan lubang ini bersih. Berapa menit kamu butuh sirkulasi? Nah, saya harus menghitung itu, satu cycle-nya.
dari tangki, masuk lubang, keluar lagi. Itu saya harus tahu. Akhirnya nanti saya bisa bilang sama company man, oke Pak, ini untuk satu cycle-nya kita butuh waktu 60 menit. Jadi setelah 60 menit, kita lihat kalau yang keluar itu bagus, berarti lubang kita sudah bersih, sudah bagus. Kita bisa lanjut ke operation berikutnya. Next. Nah, ini untuk pertama kali bekerja. Jadi ketika kita sampai di rig, saya harus tahu layoutnya itu seperti apa. Saya harus tahu di mana living quarter. Living quarter itu akomodasi tempat kita beristirahat. Kamar-kamar kita ada di situ. Biasanya dia dekat dengan helideck. Helideck itu tempat kita cruising. Kita datang dari helideck, langsung turun ke living quarter. Nah, di situ ada crane-nya, ada flare, ada drilling modul. Drilling modul itu ada rig floor-nya ya, tempat kita melakukan pengeboran di situ. Nah, dengan kita mengetahui denahnya, jadi apabila nanti terjadi sesuatu, saya tahu saya harus lari kemana. Saya tahu tangki saya di mana, saya tahu shaker saya di mana. Kalau terjadi apa-apa, master point saya ada di mana. Kemudian kalau saya mau ke rig floor, saya harus lewat mana. Saya harus tahu, kita harus paham. Jadi ketika sampai di rig, kalian harus pelajari ini. Ya ini nggak harus jam 2 jam harus tahu, nggak. Kita sambil jalan-jalan, sambil saya lihat kondisi seperti apa di sana. Next. Nah, ini untuk sirkulasi sistemnya ya. Jadi di situ di paling kiri atas itu adalah mateng. Jadi dari mateng, lumpur itu disedot oleh suction line, kemudian masuk ke dalam pompa. Dari pompa, dia akan dipompa masuk ke dalam lubang lewat discharge line, masuk ke standpipe, masuk ke rotary hose, masuk ke swivel, galley, dan drill pipe, drill collar, dan drill bit itu kita sebut sebagai drill string ya. String satu kesatuan itu kita sebutnya drill string. Masuk ke dalam lubang. Jadi saat proses pengeboran itu, lumpur itu dijet, ditembak ke bawah, disembur ke bawah, sambil bit itu diputar. Kemudian lumpur itu akan keluar melalui sela-sela antara drill string dengan lubang bor. Dia akan keluar lewat anulus. Keluar sambil membawa cutting. Cutting itu adalah serbuk pemboran. Yang seperti tadi kalau kita nyangkul, sisa tanahnya kan kita buang. Nah, kalau kita ngebor ke bawah, itu sisa cuttingnya itu kita angkat menggunakan media lumpur. Lumpur ini nanti akan keluar lewat return line dan masuk ke dalam solid control equipment. Solid control equipment ini biasanya di setiap rig itu akan ada shell shaker, the filter, the sander, dan the geyser. Ini sesuai dengan namanya ya. Untuk shell shaker, dia ini untuk memisahkan cutting dengan ukuran yang paling besar. Biasanya di atasnya shell shaker itu ada scalper untuk memisahkan cutting dengan ukuran yang besar-besar. Bisa kurang lebih dengan diameter 5-10 cm. Nah, semakin kita bor semakin ke dalam, lubang semakin kecil, cuttingnya akan semakin kecil. Nah, kemudian disinilah makanya kita ada the filter, kita ada the sander. The filter itu untuk memisahkan cutting dengan ukuran silt, kemudian ada the sander dengan ukuran pasir, dan the geyser itu dinyalakan biasanya kalau ada gas. Jadi ketika kita ngebor, kita ada gas, kita harus nyalakan the geyser untuk memisahkan gas daripada lumpur. Karena apa? Karena gas itu bisa bersatu dengan lumpur dan mengurangi berat lumpur. Kita nggak ingin berat lumpur kita kurang. Lumpur ini kita gunakan beratnya untuk mengimbangi tekanan formasi supaya tidak terjadi kick atau blow up tadi ya, kelanjutan dari kick yang tidak terkendali. Nah, kita sudah punya, kita sudah ada perhitungannya sendiri untuk mendapatkan keseimbangan antara tekanan formasi ini. Kita menggunakan berat berapa. Nah, kita berharap kita diberi tugas untuk engineer memastikan properties lumpur sesuai program. Propertiesnya bermacam-macam. Salah satunya adalah berat. Nah, itulah mengapa di situ ada the geyser. Nah, solid control equipment ini itu kalau di badan kita seperti ginjal itu tadi. Setelah cuttingnya keluar, harapannya lumpurnya kembali bersih, masuk kembali ke mateng, dan akan dipompa lagi ke dalam lubang. Seperti itu. Berulang-ulang. Oke, next. Nah, disinilah ada fungsi lumpur. Jadi di sini ada 12 fungsi lumpur. Jadi kalau kalian
googling di internet sudah banyak sekali sumbernya. Ini saya ambil dari handbooknya MI ya, karena dulu saya pertama kali bekerja di MI. Jadi basic teori saya banyak dapat dari situ. Pertama untuk remove cuttings from the well. Jadi dia memindahkan cutting dari sumur ke permukaan. Jadi seperti yang tadi, lumpur itu masuk ke lubang dengan jet, kemudian keluar mengangkat cutting ke permukaan. Itu remove cutting from the well. Karena salah satu hal terpenting dalam proses pengeboran adalah hole cleaning. Kita harus memastikan lubang itu selalu bersih. Jadi apa yang kita gali harus keluar. Jangan sampai apa yang kita gali tertinggal di dalam. Karena itu bisa membuat masalah, seperti pipa kita akan stuck. Karena terlalu banyak cutting yang numpuk di dalam, karena nggak bisa naik ke atas. Akhirnya pipa kita stuck. Kita nggak bisa naik, kita nggak bisa turun. Itu merupakan masalah itu. Itu adalah mengontrol tekanan formasi, control formation pressure. Jadi di sini kita selalu melakukan proses pengeboran dengan kondisi lumpur kita sedikit lebih berat daripada formasi tersebut. Kalau lumpur kita tekanannya lebih kecil, maka bisa terjadi kick. Kick yang tidak terkendali bisa menjadi blow up. Itu kita tidak inginkan. Makanya itulah kegunaan dari lumpur, mengontrol tekanan formasi. Di situ kita menggunakan berat. Jadi kita akan menaikkan berat kita supaya lebih sedikit dari berat dari tekanan formasi. Kemudian yang ketiga adalah suspend and release cutting. Jadi selama perjalanan dia dari dasar lubang bor, cutting itu akan dibawa naik oleh lumpur yang dipompa secara sirkulasi. Nah, fungsi lumpur dia harus bisa mensuspend, dia harus bisa menjaga membawa cutting ini naik sampai ke atas. Sebagai contoh, kalau lumpur kita terlalu encer, seperti kita punya air ya, air putih, air mineral, kita taburin pasir. Pasir itu akan rontok jatuh ke bawah gitu. Berarti fungsi dia untuk suspend tidak berjalan. Oleh karena itu nanti di lumpur, kalau kita masukkan pasir, bahkan nanti saya ada videonya, cutting itu ukurannya besar bisa terbawa ke permukaan. Gitu. Itulah salah satu fungsi dari lumpur, supaya dia bisa mensuspend dan release cutting ketika dia di surface. Kemudian nomor 4, ada seal permeable formation. Jadi biasanya yang permeable formation ini biasanya reservoir ya. Jadi kita dengan adanya mat itu, kita berusaha mengisolasi supaya lumpur kita tidak masuk terlalu banyak ke dalam formasi. Dia akan membentuk lapisan di situ. Fungsinya supaya formasi kita tidak rusak dan tidak terjadi loss di situ. Makanya ada seal permeable formation. Dan ada maintain wellbore stability, menjaga wellbore supaya tidak rontok. Seperti begini. Kalau kita menggali ya, kita menggali dengan cangkul di kedalaman tertentu pasti itu dindingnya akan longsor turun ke bawah. Zaman dulu juga seperti itu, ketika mereka mencoba lumpur, ternyata runtuh. Terus dia berpikir, apa ya harus aku masukkan ya, supaya dia tidak runtuh ya. Oh, dan dia masukkanlah zat-zat kimia tertentu. Salah satunya bentonit. Bentonit dia masukkan, akhirnya dinding lubang itu tertahan. Dia nggak rontok ke bawah, dia akan tetap stabil. Itu maintain lumpur stability. Kemudian minimize reservoir damage. Itu sama seperti tadi. Jadi tujuan kita ngebor itu adalah kita bisa produksi. Supaya kita bisa produksi, kita harus jaga reservoir kita supaya tidak rusak. Jaga supaya tidak terlalu banyak fluida dari lumpur kita masuk dalam formasi. Makanya nanti ada salah satu desain khusus lumpur yang menjaga supaya reservoir tidak rusak. Kemudian ada yang nomor 7, full lubricate and support the pit and drilling assembly. Jadi kita lumpur itu kan semakin dalam, pressure makin besar, temperatur makin besar, dan ada gesekan di sana. Nah, fungsi di lumpur ini dia juga untuk mendinginkan bit, untuk dia memberikan lubrikasi, sehingga tidak terlalu banyak traction di bawah ya, antara logam ketemu logam ketemu dengan formasi. Kemudian juga untuk mentransmit hydraulic energy. Jadi ketika string itu diputar ke dalam lubang, lumpurnya juga akan berputar di situ. Nah, nanti adalah aliran-aliran lumpur yang kita inginkan itu bisa terbentuk di situ, seperti aliran yang laminer, aliran yang turbulen. Itu kita butuhkan juga untuk dalam proses modeling itu. Kemudian ada ensure adequate formation evaluation. Jadi lumpur ini juga digunakan sebagai media untuk mengambil data di bawah permukaan. Seperti apa? Seperti logging. Perusahaan logging yang terkenal adalah White Line-nya Schlumberger yang itu terkenal. Itu cukup
eh, cukup diakui. Jadi ketika dia ingin membaca formasi, dia akan menembakkan neutron, dia akan menembakkan elektron, dia akan menembakkan listrik, dia akan menembakkan gamma ray. Nah, medianya itu adalah lumpur itu. Dia tembak, kembali lagi dan dibaca oleh sensor. Nah, itulah kenapa salah satunya lumpur kita harus sesuai spek. Karena diharapkan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang membuat tim dari wireline itu kesulitan membaca data permukaan, data di bawah permukaan. Kemudian ada control corrosion. Jadi dengan kita bertambahnya kedalaman, pressure makin tinggi, temperatur makin tinggi, itu biasanya pH itu juga akan menjadi berubah semakin asam. Apa yang terjadi ketika pH semakin asam akan terjadilah korosi. Seperti contohnya ini ya, saya barusan terjadi kemarin. Karena adanya korosi ini, spring ini bolong. Jadi lama-lama berkarat, bolong, dan akhirnya putus. Terjadi ketika dalam proses kompresi menggunakan CaCl, calcium chloride. Jadi dia mempunyai potensi untuk berkarat tinggi, sehingga string itu sampai putus. Dan ketika string itu putus ada di bawah, terjadi nambah kerjaan. Kita harus fishing, kita harus mancing, kita harus menarik barang yang putus itu naik ke permukaan, karena kita nggak bisa ninggal itu di bawah. Dan ada fasilitas semantic compression. Jadi dalam proses kompresi dan semantic itu pun juga menggunakan lumpur. Nah, lumpurnya tapi bermacam-macam. Jadi kalau untuk kompresi kita memakainya saya sebutnya brine ya, BRINE, Bravo, R, India, Nano, Eco. Brine ini adalah air garam. Kenapa kita gunakan air garam? Karena air garam ini bisa memiliki berat, tapi tidak mempunyai solid, free solid. Kalau kita pada umumnya kita akan menggunakan barit ya untuk memberikan berat kepada lumpur. Tapi di sini kita menggunakannya garam. Sehingga apa? Sehingga garam ini akan larut di dalam larutan itu. Dia akan punya berat tapi dia nggak punya solid. Nah, itulah yang kita banyak pakai di kompresi. Kita butuh fluida yang memiliki berat tapi free solid. Nah, yang terakhir adalah minimize impact on environment. Jadi isu terbesar dalam industri migas ini salah satunya adalah limbah. Apalagi kalau kita melakukan pengeboran di lepas pantai ya. Jadi diharapkan dengan adanya lumpur ini, kita bisa satu sumber sirkulasi. Jadi dari tangki masuk ke lubang, keluar bawah cutting, limbahnya akan ditangkap oleh solid control equipment, lumpurnya bersih, kembali masuk ke tangki dan dipompa lagi ke dalam lubang. Kemudian next. Nah, ini adalah contoh cutting gitu. Jadi di belakang itu adalah screen shaker. Jadi shaker itu dia seperti ayakan, seperti mesh gitu. Dia akan diayak, bergerak. Lumpurnya akan jatuh ke bawah, cuttingnya akan bergerak keluar. Nah, seperti inilah contoh cuttingnya. Bisa kita bayangkan, kalau lumpur kita nggak bagus, propertiesnya tidak bagus, tidak akan bisa mengangkat cutting seperti ini gitu. Ini adalah contoh cutting di OBM ya, kita menggunakan lumpur OBM, oil based mat. Ini cuttingnya, ini menurut saya ini udah bagus lah. Cuttingnya berbentuk dan tidak berbentuk remahan-remahan gitu. Karena kalau kita mengebor dengan water based mat, biasanya cuttingnya akan hancur. Nah, efeknya kalau cutting hancur, seringnya dia akan lolos dari saringan screen itu, dari mesh itu dia akan lolos masuk kembali ke sistem. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi kita berharap kita bisa mendapatkan cutting yang seperti ini gitu. Seperti ulang. Oke, next. Mas Nah, ini mungkin adalah tinggal 5 video. menit ya, Mas. Oke, ini ada video. Ini bisa di play. Ini saya mau menunjukkan shaker screen yang bergerak itu seperti apa. Bisa di play nggak di bagian gambarnya? Oh, nggak bisa ya? Oke, jadi saya tampilkan aja ini. Jadi shaker itu bentuknya seperti ini. Dia turun dari atas, tersaring di sini. Kemudian cuttingnya akan jalan keluar, sedangkan lumpurnya akan masuk ke bawah. Jadi lumpurnya nggak akan terbuang keluar di situ. Kemudian next. Nah, inilah propertiesnya. Nah, kalau untuk kita bahas properties lumpur ini butuh satu sesi sendiri ya, karena ini panjang. Saya sendiri untuk matkul saya 2 bulan ditreningin oleh MI Swako saat itu di Thailand.
Jadi ini seperti spek-spek yang harus ada dan harus tercapai di lumpur kita. Jadi kita di situ ada, kita mulai ngebor dari kedalaman berapa sampai berapa, ada beratnya, density-nya di situ berapa, ada PVYP, itu reologi ya, ada berbagai macam properties lain seperti OWR. OWR itu oil water ratio, perbandingan antara air dan minyak. Ada IS, electrical stability, ada WPS, water phase salinity, ada lainnya. LGS itu adalah low gravity solid, dan seterusnya. Ini adalah properti-properti yang harus kita jaga selama kita dalam proses pengemburan. Dan next. Nah, ini selain kita bekerja di rig ini dengan culture-culture yang seperti tersebutkan tadi, ternyata ada positifnya yang bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Ada 4 yang menurut saya ini bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, well prepared. Kita tahu pekerjaannya, kita tahu resikonya, kita tahu cara menanggulangi resiko tersebut. Itu yang orang rig selalu lakukan gitu. Dia nggak pernah melakukan aktivitas yang dia nggak ngerti apa bahayanya dan bagaimana menanggulanginya. Kemudian dia selalu punya backup plan. Nanti aku akan bekerja seperti ini. Kalau ini gagal, aku akan seperti ini. Dia selalu punya plan. Jadi tidak ada yang dadakan. Bisa kalian bayangkan, kita bekerja di tengah laut, kemudian karena perhitungan yang tidak baik, tiba-tiba kita kekurangan logistik gitu. Misalkan pipa kita kurang untuk mencapai kedalaman tersebut, atau equipment kita ada yang belum datang, belum dikirim dari Jakarta. Itu yang sangat dihindari diri. Oleh karena itu, selain itu kita juga butuh komunikasi yang baik. Jadi kita bekerja diri dengan berbagai macam manusia dari suku, agama, kebudayaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita berkomunikasi gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua dari kita, tapi secara posisi dan jabatan diri dia di bawah kita. Itulah skill-skill untuk berkomunikasi kita nih dilatih di sana. Dan juga selain kita bekerja dengan segala pertimbangannya, unsur safety itu juga diutamakan oleh mereka. Mereka nggak akan bekerja kalau itu nggak aman. Itu yang sangat baik sana. Nah, kemudian ini setelah saya bekerja 28 hari, next kalau setelah saya bekerja 28 hari, saya pulang, saya menyiapkan handover untuk pengganti saya. Setelah saya pulang, saya akan report ke office. Saya bilang sama bos saya, Pak, hari ini saya off. Saya ambil penerbangan yang jam sekian, jadi saya standby di Jakarta. Setelah itu, kalau ada kebutuhan silahkan kontak saya. Karena kemungkinan, biasanya kalau yang terjadi sama saya, ketika saya off, saya dipanggil ke office gitu. Mereka ingin ngobrol. Kemarin di lokasi, ada masalah apa sih? Nah, kemudian terakhir ketika sebelum pulang, kemarin kami dilakukan swab atau rapid test. Jadi tergantung mana yang lagi available ya. Jadi Medcom memastikan kita berangkat sehat, kita pulang juga sehat, kita bertemu keluarga sehat, tanpa kurang atau apapun. Oke, next. Nah ini, jadi kalau kalian nanti tertarik untuk menjadi marine engineer, jadi ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan di sini. Pertama, perusahaan lumpur, materials company itu banyak, ada yang lokal, ada yang multinasional. Untuk yang multinasional itu yang cukup populer seperti Halliburton Baruit, Schlumberger, Maiswako, ada Baker. Tapi kalaupun kita tidak bisa masuk ke sana, jangan berkecil hati, masih ada lokal company yang punya Indonesia gitu. Seperti contohnya El Nusa. Saya pernah bekerja di El Nusa juga. Kemudian ada med company lain seperti Matra yang bekerja perusahaan lokal lah. Jadi itu perusahaan Indonesia yang menurut saya juga sebenarnya sama aja gitu. Kita mau kerja sama siapa, yang penting kan kita bekerja dengan baik, dengan profesional, kita digaji, bayarnya cocok, kan jadinya seperti itu ya. Nah, terus untuk menjadi mateng, kalian harus punya matkul certificate. Nah, kelebihannya adalah ketika kita bekerja di company yang internasional, kita akan diberi kesempatan untuk belajar tentang lumpur, yaitu matkul. Jadi saat itu saya disekolahkan oleh Maiswako Schlumberger di Thailand untuk belajar tentang matkul selama 2 bulan. Kemudian saya diberi matkul sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang saya pakai untuk jualan di kemudian hari. Gitu. Saya berpindah dari satu company ke company lain. Karena saya sudah punya sertifikat yang menyatakan bahwa kompetensi saya di bidang lumpur. Kemudian
kalian juga harus terbiasa dengan matematika. Jadi jangan anggap matematika itu sulit, karena sebenarnya ya memang matematika itu sulit ya. Cuman untuk pekerjaan ini kita nggak perlu terlalu dalam seperti kita bicara kalkulus segala macam. Yang penting dasar teorinya kalian tahu mau hitung apa, kalian punya kalkulator di situ kita bisa pakai, dan biasakanlah itu gitu. Jadi jangan duluan ketika kita ketemu sama matematika gitu, karena ternyata bahkan kelas 10 SMA aja udah diajarin gitu, untuk basic-basic perlupuran, perhitungan dasar gitu. Nah, kemudian self prepare and motivation. Di sini kalian harus punya motivasi yang kuat gitu, karena di sini lingkungan kerja yang keras, pressure-nya tinggi, kemudian rush ya, terburu-buru gitu. Walaupun semua sudah ditakar, tapi kita ingin bekerja secepat dan seaman mungkin gitu. Jadi kita harus punya motivasi yang kuat supaya kalian tidak menyerah gitu. Apalagi sekarang kondisinya adalah lapangan pekerjaan sedikit, sedangkan yang butuh pekerjaan banyak gitu. Jadi kalian mau nggak mau kalian harus bersaing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian juga bisa menjadi seperti mereka atau lebih baik daripada mereka. Yang kita butuhkan adalah motivasi, motivasi untuk menjadi lebih baik, motivasi untuk terus berkembang gitu. Walaupun dengan kondisi saya belum bekerja atau belum mendapat pekerjaan, saya tetap bisa meningkatkan kompetensi saya dengan membaca buku, belajar, mengikuti training dan lain-lain. Dan kemudian ini untuk buat engineer salary ya, ini sedikit saya share aja buat adik-adik. Saya juga sempat kaget ini waktu saya ditawari pekerjaan ini, karena saya dari kuliah saya nggak pernah tahu pekerjaan macam apa ini. Ternyata untuk training saja dengan status training kita dapat salary $50 per hari. Jadi kalau $50, kalau sekarang kita pakai rate 14.000 ya, kalian dibayar 700.000 sehari dengan status kalian sebagai seorang training. Biasanya kita bekerja dengan jadwal 2 minggu kerja, 2 minggu off, atau 4 minggu kerja, 4 minggu off. Nah, disinilah kemudian ini salah satu motivasi saya yang terbesar juga ya. Atau pekerjaan ini menghasilkan uang yang lumayan gitu, yang besar buat saya waktu itu saya seorang fresh graduate. Sehingga kemudian bukan do what you love, tapi yang terjadi adalah love what you do. Saya nggak punya kesempatan untuk mengerjakan yang saya sukai, tapi saya terpaksa dan harus menyukai apa yang saya kerjakan, karena buat saya salary-nya ini besar sekali. Dan nanti ketika sudah in charge, kalian bisa mendapatkan 3-4 kali lebih besar. Jadi range daily rate untuk seorang mat engineer itu kisar antara 150 sampai $200 per hari. Bahkan beberapa senior dia bisa dapat 400 sampai $500 per hari. Nah, tapi untuk menuju ke sana jalannya tidak mudah. Untuk ke sana tahapan-tahapannya pasti berat di awal. Nah, itulah yang harus kita kuatkan diri kita, motivasi kita harus jelas. Kalau kita larinya kita jelas ke arah mana gitu. Oke, next. Nah, ini penutup dari saya. Nama saya Lutfi Valesi, ini email saya kalau mau ada diskusi-diskusi. Kemudian untuk educational background-nya, saya dari Teknik Geologi UPN angkatan 2008. Saya mulai bekerja di perlupuran ini tahun 2013. Jadi total saya sudah 7 tahun. 7 tahun itu masih terbilang muda ya. Jadi kita kalau sebutnya itu masih helm hijau. Helmnya hijau untuk anak-anak baru itu. Jadi saya pertama kali bekerja di MS Waktu Samerji. Kemudian saat itu 2016 keadaan kita oil and gas lagi turun sekali, harga minyak jatuh sekali. Kemudian saya kena layoff. Kemudian saya lanjut bekerja di Al-Musa di local company. Di situ saya sadar bahwa ternyata rezeki itu nggak hanya di multinational company, jadi bahkan perusahaan lokal juga masih banyak yang butuh pekerjaan. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan rezeki kita mau kemana. Nah, kemudian tadi kondisi udah mulai membaik ini, sebenarnya sebelum COVID ini saya join dengan Halliburton baru. Tapi ya sayang sekali saya join 2 bulan, kemudian operation slow down ya. Jadi hingar-bingar dunia perminyakan tidak seperti dulu lagi. Tapi alhamdulillah kan kalau masih bisa bekerja gitu, dengan apapun yang kita dapatkan, walaupun mungkin rate-nya tidak sebesar yang dulu ketika kalau kita ngobrol sama orang-orang dari angkatan tahun 90-an.
dengan sehari yang sangat besar. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berkarya, mengaplikasikan ilmu kita dan bermanfaat bagi sesama. Gitu, ya. Nah ini juga saya sering bilang sama teman-teman, our work in the mud, but we play in the cloud. Jadi memang kita kerja kita motor-motoran di lumpur, tapi kita mainnya di awan, kita mainnya di tempat yang tinggi, tempat yang indah, yang bagus. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rian. Monggo dilanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutfi ini banyak banget pertanyaan, Mas. Iya. Mungkin ini aja ya saya bacain. Jadi mau menghemat waktu, jadi saya langsung bacain. Yang masih karena waktu kita sampai jam 12, mungkin yang masih sempat dijawab langsung, yes. Boleh dijawab langsung. Kalau yang nggak sempat dijawab langsung, mungkin bisa via email ya, Mas. Nanti saya kirimin pertanyaannya, Mas, langsung. Oh bisa, monggo. Ya, jadi gitu saya kalau lagi senggang gini, saya senang sekali kalau ada teman-teman yang mau diskusi gitu. Siap. Tadi juga katanya ada yang lagi TA tentang lumpur, Mas. Jadi minta kontaknya Mas Lutfi. Tadi udah dibagiin ya emailnya ya, Mas Lutfi ya. Ya, boleh, monggo. Oke. Pertanyaan pertama nih, Mas, dari Mas Adam Sanjaya. Apakah ada peran teknik elektro dalam Mat Engineer? Jika ada, kira-kira apa saja tugasnya dan biasanya melakukan maintenance apa saja, Mas? Terus saja? Langsung dijawab atau langsung jawab aja boleh, Mas? Dijawab atau di list dulu pertanyaannya? Oke. Jawab aja boleh. Saya jawabnya singkat saja ya. Oke. Jadi ketika kita sudah masuk menjadi Mat Engineer, kita dengan apapun background kita bisa menjadi Mat Engineer. Syaratnya adalah kalian punya sertifikat Mat School. Sertifikat Mat School bisa kalian bayar sendiri atau dibayari oleh perusahaan. Kalau kalian punya peluang untuk bekerja di multinational company, biasanya mereka akan membiayai biaya Mat School itu. Dan mereka biasanya hanya memandang basic kalian teknik. Kenapa teknik? Karena kalian akan familiar dengan angka. Gitu. Jadi orang teknik elektro juga bisa masuk, orang teknik biologi, teknik perminyakan, itu juga bisa masuk. Yang penting setelah kalian Mat School, kompetensi kalian diuji dan kalian dianggap mampu, maka kalian bisa menjadi Mat Engineer. Karena secara spesifik, menurut saya tidak ada mata kuliah atau jurusan yang spesifik jurusan Mat Engineer itu nggak ada. Jadi memang basicnya dari basic kalian harus familiar dengan hitungan dan mau belajar karena ini hal baru. Oke, mungkin kejawab ya. Terus pertanyaan kedua, Mas, dari Ronald Ambarita. Apakah lumpur ini bahan kimia khusus? Kalau iya, biasanya apa? Apakah ada spesifik khusus untuk lumpurnya, misal kekentalan, sifat fisik, yang harus diperhatikan oleh Mat Engineer, Mas? Oke. Jadi lumpur ini dibuat menggunakan bahan-bahan kimia tertentu ya. Kita menyebutnya chemical materials gitu. Jadi barang-barang khusus ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi seperti tadi kan kalau di sana tadi saya ada menampilkan ada properties lumpur di situ ya. Nah di situ tuh ada chemical dengan fungsi dan nama tertentu. Jadi kalau saya bikin analogi ya, kalau kita lagi bikin kue, kita mau kuenya keras atau mau kuenya kenyal gitu. Kita mau lumpur yang viskositasnya tinggi atau rendah. Nah ini kalau larinya ke properties lumpur ini bisa panjang penjelasannya, cuma saya berikan sedikit aja generalnya ya. Jadi lumpur itu bisa saya bagi secara general menjadi dua jenis, water based mud dan oil based mud. Water based mud ini adalah lumpur dengan bahan dasar air. Jadi semua material itu akan bisa dicampur masuk ke dalam air. Sedangkan oil based mud itu adalah lumpur dengan bahan dasar lumpur dan sedikit air. Itu yang tadi saya sebut ada OWR, itu ada perbandingan. Biasanya kita menggunakan perbandingan 70-30. 70-nya oil, minyak, 30-nya air. Nah nanti chemicalnya itu akan khusus. Nama untuk tiap company itu untuk chemical akan bermacam-macam, tapi fungsinya sama. Misalkan, kalau kita butuh pengental, tadinya viscosifier, ketika kita di MI, itu saya pakai namanya VG69, VG plus, VG itu viscosifier gel gitu. Tapi ketika saya main di Baroid,
dia punya nama sendiri produknya, Gelton namanya. Atau kalau di Elmusa dia pakainya Duraton. Nah, semacam itu. Jadi nanti ketika matkul, sebenarnya matkul itu selain diberi basic tentang perhitungan, kalian akan diberi dipaksa untuk menghafalkan nama-nama produk dari perusahaan masing-masing. Nah, disitulah. Jadi kayak kalau yang gampang aja ya, kita akan bikin nasi goreng itu ada garam, ada bawang putih, bawang merah. Nanti mereknya tuh macam-macam itu. Ya, nanti itu akan sangat banyak dan panjang kalau kita bahas di sini ya. Yang jelas chemicalnya khusus dengan tujuan, fungsi, dan nama masing-masing. Dan semua itu akan datang dilengkapi dengan MSDS, Material Safety Data Sheet, dan juga dengan PDS, Product Data Sheet. Jadi ketika saya baru masuk Baroid, saya tinggal baca buku panduannya aja. Oh, chemical ini, fungsinya ini, cara pakainya sekian zat, yang semua ada panduannya. Oke. Masih pertanyaan dari Mas Ronald, Mas. Sampai kapan kita tahu cutting dalam lubang sudah bersih dengan cara sirkulasi lumpur tersebut? Nah, jadi begini, karena kita tahu pump rate-nya, kita tahu berapa kecepatannya dari lumpur itu bersirkulasi, kita bisa menghitung kan, jadi satu cycle. Jadi ketika lumpur itu dari tangki, masuk lubang, sampai dia keluar lagi, saya bisa menghitung. Bahkan saya bisa menentukan titik tertentu. Saya mau tahu cutting dari kedalaman 10.000 feet. Saya mau tahu cutting dari kedalaman 8.000 feet. Yang kita butuhkan data apa? Kita tahu volume lubang, dan kita tahu berapa rate pompanya. Misalkan tadi saya bilang 100 barel dengan rate pompa 10 barel per menit. Berarti setelah 10 menit, asumsi kita lumpur itu sudah masuk dan keluar lagi. Sudah satu cycle kan? Nah, kemudian kita tinggal tungguin di shaker, di tempat keluarnya cutting. Sudah bersih atau belum. Gitu. Tapi itu juga berhubungan dengan parameter lain, yaitu properties lumpur. Yaitu rheologinya. Viskositasnya cukup nggak untuk mengangkat cutting. Gitu. Karena kalau cutting kita berat, cutting kita besar dan banyak, sedangkan viskositas kita kurang, kita tunggu sampai 2 cycle, 3 cycle, itu cutting juga nggak akan keluar gitu. Jadi setelah kita maintain properti sesuai spek, sudah bagus, dan selama proses pengeboran kita lihat cutting sudah naik semua, terbawa ke permukaan, naik terus. Nah, ketika dia stop drilling, harusnya kan dia tinggal sirkulasi aja, dia hanya membersihkan lubang. Nah, biasanya kita sebutnya satu cycle. Dalam satu cycle, kalau di cycle sudah bersih, saya langsung report sama company kan biasanya, Pak, ini kita udah satu cycle, shakernya sudah bersih. Di shaker itu ada webcam, ada CCTV, ada CCTV. Nanti company bisa lihat di sana. Apakah sudah bersih? Kalau sudah oke, kita bisa lanjut ke next operation seperti itu. Oke. Masih ada waktu nih, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Pangnya 2008, Mas. Ya. Oke. Siapa, Mas? Ramadan. Izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui dalam suatu pemboran lumpur itu terlalu berat atau terlalu ringan? Yang hal tersebut sangat mempengaruhi kejadian BOP atau formation damage. Apakah ada standar berat lumpur setiap lapangan atau semuanya sama? Oke, jadi saya bahas dari generalnya dulu. Jadi ketika kita memiliki lumpur itu, kita akan melakukan pengetesan lumpur dengan alat-alat tertentu dan dengan metode pengetesan tertentu. Jadi seperti tadi, untuk mengetahui beratnya, rheologinya, kekentalannya, perbandingan oil dan airnya, itu kita mempunyai alat dan pengetesan tertentu. Nah, untuk berat itu sendiri, kita menggunakan sama seperti bahasa mudahnya timbangan ya. Jadi diri itu kita pakainya mass balance, itu hanya timbangan sebenarnya. Jadi lumpur kita masukkan seperti neraca itu, tinggal kita geser-geser sampai nivou tabungnya berada di tengah. Itu berarti kondisinya sudah seimbang, kita baca beratnya berapa. Nah, siapa yang bertugas menentukan berat itu berapa, itu biasanya desain itu didatakan dari drilling engineer. Jadi drilling engineer sudah memiliki data dari sumber-sumber korelasi atau dari sumber-sumber sebelumnya. Karena di setiap formasi itu tekanannya berbeda. Karena tekanannya berbeda, kita butuh lumpur dengan berat yang berbeda pula. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan
tergantung kondisi geologi di daerah masing-masing. Jadi ketika saat itu saya bekerja di Aceh, itu saya pakai berat 1,8 SG, 1,6 SG. Sedangkan ketika saya bekerja di Balikpapan, saya hanya memakai berat 1,12, 1,14. Begitu juga ketika saya bekerja di Natuna, dia memakai berat 1,20. Jadi itu tergantung dari kondisi geologi masing-masing. Yang mana yang penting poinnya adalah lumpur kita bisa mengimbangi tekanan formasi di daerah tersebut. Oke, jawab ya. Selanjutnya Mas, masih ada waktu. Dari Mas Farhan Rifki. Bertanya mengenai sertifikasi yang berhubungan dengan Math Engineer, Basic dan Advanced Math Engineer. Seberapa besar chance seorang fresh graduate, Mas, yang memiliki sertifikasi Math untuk join project atau apply as Math Engineer dibandingkan fresh graduate yang tidak memiliki Math sertifikat? Oke, jadi untuk bekerja sebagai Math Engineer kita harus punya sertifikat. Yang mana sertifikat itu bisa didapatkan dari dua hal tadi, dua cara. Pertama, ketika kita join di multinational company atau di international company, dia akan memberikan kita math school training, dan kemudian kita akan diberi sertifikat. Atau kita bisa mengajukan sertifikat sendiri. Kalau saya nggak salah dengar, di Cepu itu dia bisa mengajukan sertifikat untuk menjadi Math Engineer ini. Biayanya, seingat saya, kalau saya terakhir tanya nggak salah 15 juta gitu. Tapi kelebihan dari sertifikat math school ini adalah dia nggak ada expire-nya. Jadi yang saya punya itu dari tahun 2013 itu bisa saya pakai terus gitu, sampai sekarang. Jadi itulah yang saya pakai buat jualan. Ibaratnya saya jualan ke company lain untuk pelamar pekerjaan dengan modal math school itu. Nah, ini terjadi di Haliburton kemarin ketika forecast permintaan Math Engineer itu banyak. Memang rezekinya ya. Jadi sebenarnya jarang Math Engineer itu mengambil yang fresh graduate gitu. Tapi kemarin terjadi di Haliburton, mereka mengambil sekitar 15 orang fresh graduate, kemudian oleh Haliburton diberikan math school ke Houston. Jadi 15 orang itu memiliki sertifikat math school. Nah, setelah itu mereka bisa menggunakan sertifikat itu untuk bekerja. Nah, kalau untuk fresh graduate itu sendiri, saya rasa seberapapun peluangnya jangan menyerah ya. Kita kan nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Jadi tetap saja perkaya diri dengan kemampuan. Basic yang didapat di kuliah itu wajib kita harus tahu. Nah, nanti tinggal rezeki kita. Apakah kita bisa masuk di math company yang internasional atau kita harus cari sertifikat sendiri. Tapi sertifikat itu harus ada. Nah, saya memajukannya, saya lagi buka screen, ada pertanyaan dari Vikia Zaini. Apakah perempuan bisa bekerja di oil and gas? Bisa bekerja di oil and gas ya, di lapangan. Terima kasih. Ketika saya masuk MI, saya satu angkatan dengan cewek angkatan 2008 dari perminyakan UPN gitu. Jadi ternyata pekerjaan ini juga bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa bekerja di sini. Karena sebenarnya pekerjaan Math Engineer ini walaupun fisiknya itu termasuk pekerjaan berat ya, beratnya karena kita harus mengawasi lumpur dari tangki masuk lubang, keluar lagi, kita harus berjalan-jalan itu. Kita harus ngawasi dari tangki, jalan ke shaker, jalan ke rig floor. Tapi menurut saya perempuan pun bisa bekerja di sini, dan waktu itu teman angkatan saya Febri Nirwesti, angkatan 2008 perminyakan, dia bisa mengikuti karir Math ini cukup baik gitu. Sampai akhirnya setelah dari Math Eng, dia bisa bekerja di office. Jadi dia hanya bekerja di lapangan sekitar 1-2 tahun, dia bisa bekerja di office. Sampai akhirnya ketika sudah menikah dia resign. Jadi tidak masalah pekerjaan ini, yang penting walaupun ini pekerjaannya berat, sebagai perempuan harus bisa membawa diri, harus bisa ikut bersaing lah, jangan ngerasa minder karena ini cewek, kerjaan diri ini berat, jangan minder. Tetap percaya diri aja, bawa diri sebaik mungkin, dan insya Allah kerja ini terbuka untuk siapapun, baik cowok maupun cewek. Dan kemarin di Haliburton mereka ada meng-hire itu kurang lebih
6 orang itu cewek semua memang. Jadi nggak ada masalah ini mau cowok atau mau cewek. Oke. Fikya kejawab ya. Selanjutnya Mas. Lebih-lebih jam 12 dikit nggak masalah ya Mas Lutfi? Kenapa? Lebih jam 12 dikit nggak masalah ya? Oh nggak apa, santai-santai. Oke. Dari Pak Roland Situmeang. Dalam kegiatan maintenance, apa saja yang perlu dilakukan? Apakah pelumasan mesin atau yang lainnya? Monggo Mas. Jadi untuk pekerjaan mat engineer ini kita kan hanya mempunyai tanggung jawab di media lumpurnya saja ya. Jadi yang saya harus lakukan adalah pengecekan lumpurnya saja. Kalau untuk pompanya itu sudah menjadi job desk dari Pamen. Kalau untuk urusan direct floor itu sudah menjadi job desk orang-orang yang ada di floor. Floorman, driller, tool pusher, dan lain-lain. Kalau dari mat engineer-nya sendiri, saya hanya memastikan lumpur saya sesuai dengan spek. Nah, kemudian untuk maintenance-nya, pengecekannya, saya biasanya melakukan pengecekan minimal 6 jam sekali. Itu minimal ya. Dengan kondisi normal, 6 jam sekali saya melakukan pengecekan. Tetapi di dalam 6 jam itu, setiap 1 jam atau setengah jam sekali, saya pasti akan menimbang lumpur. Saya akan menimbang beratnya. Karena parameter lumpur ini rusak atau tidak, itu salah satunya dari berat. Sedangkan kemasukan gas atau kemasukan fluida dari formasi, itu parameternya dari berat. Begitu beratnya bermasalah, baru saya cek parameter lain. Tapi selama saya cek beratnya oke, visualnya masih bagus, biasanya saya 6 jam sekali melakukan full mat check itu tadi. Oke Mas. Kita terusin aja ya Mas ya. Yes, monggo. Selanjutnya. Dari Mas Marlon. Bapak Duli. Kira-kira tekanan seperti apa yang dapat mendorong lumpur terus-menerus hingga dapat naik ke atas permukaan? Dan dari mana kira-kira didapat tekanan tersebut? Lalu, apakah semakin dalam pemboran dilakukan, maka tekanannya akan tetap sama atau berubah sesuai sesuai kedalaman? Monggo Mas. Oke. Kalau untuk rumusnya sendiri, tekanan formasi itu adalah 0,0052. Itu adalah angka yang sudah menjadi ini ya, jadi aturan di situ, kali TVD, kali true vertical dip, dikali mat weight. Jadi semakin secara teoretikal semakin dalam akan ada penambahan pressure di situ, penambahan tekanan. Nah, kalau di lumpur sendiri biasanya dia punya window, jadi dia punya range. Jadi ada range berat dari 1 sampai, misalkan ini ya, dari berat 1 sampai berat 1,5. Jadi lumpur kita harus berada di antara berat 1 sampai 1,5. Biasanya seperti itu. Apa yang terjadi kalau lumpur saya di bawah 1? Berarti lumpur saya lebih kecil daripada tekanan formasi. Apa yang terjadi? Akan terjadi kick. Jadi formasi akan menekan ke atas. Tapi apabila lumpur saya lebih berat daripada 1,5, yang terjadi adalah apa? Lumpur saya terlalu besar tekanannya terhadap formasi. Efeknya apa? Lumpur saya akan menekan masuk ke formasi, hidrokarbon yang mau saya cari malah lari masuk ke dalam. Itulah kenapa berat itu harus dikontrol dengan range tersebut. Dan dari mana asalnya pressure tersebut ya? Ini mungkin jauh sebenarnya lebih ke geologis yang menjawab ya. Kenapa tekanan formasi itu bisa dari mana asalnya? Mungkin ada proses pengendapan yang berjalan dengan cepat, gitu. Juga ada lensa-lensa pasir ya. Itu Mas Rian, itu nggak Mas? Betul Mas, betul. Salah satunya. Kemudian di situ juga dengan adanya pertambahan kedalaman juga akan menambah tekanan formasi. Seperti itu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas? Monggo. Satu pertanyaan lagi, setelah itu mungkin kita pertanyaan lainnya mungkin bisa Mas Lutfi jawab via email ya. Nanti saya kasih kontaknya. Satu pertanyaan lagi dari Mas Stevi Tambunan.
pertanyaannya, dalam profesi di dunia perminyakan atau pengeboran, basic skill atau sertifikasi apa yang wajib dimiliki oleh seorang sarjana teknik? Dalam hal magang, kemampuan apa yang sebaiknya dikuasai di dunia pengeboran? Oke, pertanyaan ini bagus itu. Jadi sekarang ini kalian, terutama kalian, tapi saya juga mengalaminya, kita dihadapkan dengan porsi lapangan pekerjaan yang terbatas dengan para pencari kerja yang luar biasa banyaknya. Setiap tahun lulusan itu akan selalu ada gitu. Terus basic yang harus kita punya apa? Ya seperti saya bilang tadi, yang kalian dapat di perkuliahan itu kalian harus bisa paham dengan baik. Karena dari situ basicnya. Jadi jangan mengkotak-kotakkan pelajaran gitu. Misalkan ketika saya jadi seorang geologis, saya lebih suka belajar tentang geologi minyak bumi. Saya nggak mau belajar batu bara. Jangan seperti itu. Semua harus dipelajari. Karena semua itu basic yang sangat dibutuhkan. Kalau untuk sertifikasinya, kalau untuk menjadi mat engineer, sejauh yang saya tahu, kita hanya butuh sertifikat matkul. Seperti tadi ya, saya bilang antara kita disekolahin oleh mat company atau kita bayar sendiri. Nah, dengan tiket matkul itu pun nanti, kalau ada spek lain yang kita harus punya, biasanya mat company itu akan menyediakan. Misalkan ada lapangan yang deep water, pengeboran di laut dalam. Nanti biasanya mat company itu akan memberikan training kepada kita deep water itu seperti ini. Jadi jangan khawatir, kompetensi-kompetensi itu akan disupport oleh mat company tempat kita bekerja. Tapi basicnya adalah yang kita dapat di perkuliahan itu kita harus paham dengan baik. Kita harus paham dengan hitungan, logika kita main. Karena menurut saya yang kita dapat di kampus itu basicnya textbook sekali gitu. Gurunya menjawab UTS, menjawab UAS gitu. Yang saya merasa saya kurang itu saat kuliah dulu saya nggak mendapat praktek-praktek dunia kerja gitu. Itulah kenapa lebih baik kuliah itu jangan terlalu cepat ya. Jadi kuliah itu lulusnya di waktu yang tepat gitu. Jadi kita sempat kuliah dengan optimal, kita sempat magang dengan status mahasiswa, kita bisa magang, kita bisa merasakan seperti apa dunia kerja, bermanfaat nggak sih apa yang kita dapat selama saya kuliah kemarin itu, ngaruh nggak sih sama perkembangan atau kebutuhan untuk karir saya. Kalau untuk perkuliahan dia sudah khatam, insya Allah untuk di dunia kerja yang harus ditambahkan hanya tinggal cara bekerjanya aja sih. Kalau basicnya insya Allah dari kuliah sudah cukup. Seperti itu Mas Rian. Oke, karena kita udah di luar jamnya nih Mas. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Mas Lutfi. Mungkin sekarang sesi foto-foto dulu Mas. Mungkin yang lain boleh diaktifkan videonya buat dokumentasi. Oke, masih ditunggu. Silakan mengaktifkan videonya. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mas Lutfi, makasih Mas Lutfi. Sama-sama Mas Ria.